Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar series ke-21. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar series ke-21 yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Visi Persada. Terima kasih kepada seluruh peserta untuk meluangkan waktunya bergabung dalam diskusi inspiratif kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Sabila Wahisakita yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Dalam dunia yang serba cepat, kemampuan mengatur waktu dengan baik menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Namun, banyak orang kewalahan dengan tugas yang menumpuk, sulit menentukan prioritas. Bagaimana cara mengelola waktu dengan efektif agar setiap hari lebih terstruktur dan produktif? Oleh karena itu, dalam webinar kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu dan produktivitas secara efektif mengatur hari. Ini merupakan bagian dari webinar series Yayasan Merah Visi Persada yang secara rutin menghadirkan pembicara-pembicara kompeten sesuai dengan bidang keahliannya untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Kami berharap sesi ini tidak hanya memberikan wawasan, namun mampu memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke sesi utama, kita akan opening speech dari Mbak Setia yang mewakili Ibu Mega karena berhalangan hadir. Pada Mbak Setia dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sabil. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, terdengar, Bu Setia. Ya, terima kasih, Bapak Wasiman. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wasiman dari Universitas Putra Batam, kemudian ada Dr. Catur Yuwantari dari Universitas Dian Nuswantoro, dan juga Ibu Ninu Wiliani dari Universitas Pancasila. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi ya Bapak Ibu pembicara yang terhormat. Oke, serta saya ucapkan salam juga kepada seluruh peserta webinar yang kali ini hadir dalam acara webinar series yang ke-21. Dengan penuh syukur dan antusiasme, saya Setia Ningsih mewakili Ibu Meda Rahmawati selaku Ketua Yayasan Merah Visi Persada yang saat ini berhalangan hadir, ingin menyampaikan sedikit sambutan dalam acara kali ini. Meskipun beliau tidak dapat hadir bersama kita semua, Bapak Ibu, semangatnya tetap hadir dalam kegiatan ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar dan juga kepada para pembicara yang terhormat dalam acara webinar kali ini dengan tema manajemen waktu dan produktivitas secara efektif mengatur hari. Yayasan Merah Visi Persada sendiri adalah organisasi yang berfokus pada pendidikan, pengembangan, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai program, termasuk dari program webinar series yang kami selenggarakan. Tema yang kita bahas kali ini tentunya sangat relevan dengan tantangan yang selalu kita hadapi di era modern, Bapak Ibu dan peserta webinar semua. Kita semua pasti pernah merasa kewalahan dengan daftar tugas maupun kegiatan-kegiatan yang panjang dan juga merasa waktu selalu kurang. Nah, melalui webinar ini, kita akan mendapatkan wawasan dan juga strategi dari para ahli untuk mengelola waktu dengan baik, sehingga hidup kita lebih seimbang dan juga lebih produktif untuk melalui hari kita, dan juga bagaimana sih manajemen waktu yang baik. Bagaimana cara kita mengatur waktu sehingga dalam satu hari itu lebih produktif dan juga lebih menghasilkan. Nah, manajemen waktu yang baik sendiri bukan hanya membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan, ya Bapak Ibu, tetapi juga memberikan keseimbangan dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Oleh karena itu, melalui webinar ini kami berharap dapat memberikan wawasan yang mendalam dan juga solusi-solusi dari permasalahan yang akan dijawab dari webinar kali ini. Kami sangat berterima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia berbagi ilmu dan juga pengalaman
Kami juga mengapresiasi juga bagi para peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Nah, sebagai tambahan, mungkin bagi Bapak Ibu yang di sini ingin menjadi pembicara ataupun berbagi ilmu dalam webinar series yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Visi Persada, yang selanjutnya kami sangat terbuka untuk kolaborasi dan juga kesempatan untuk bekerja sama dan membagikan ilmu bersama-sama Bapak Ibu. Nah, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bagi para peserta pun mendapatkan sesi pengalaman yang menyenangkan dan juga penuh ilmu. Berikut yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Semoga acara webinar ini terus lancar sehingga sampai akhir acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Setia atas sambutannya yang sangat inspiratif. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita abadikan foto bersama. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya agar kita dapat mendokumentasikan kebersamaan kita di webinar kali ini. Terima kasih telah menunggu, mohon maaf. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Wasiman SEME, adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang ekonomi dan manajemen dengan pengalaman yang luas dan dalam pengajaran, penelitian, dan industri. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di Universitas Putra Batam, serta aktif sebagai asesor BKD dan anggota tim gugus kendali mutu. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan dari Dr. Wasiman SEMM. Kepada beliau, kami persilahkan. Suara saya kedengaran, Sabila? Terdengar Dengar, jelas, Pak. Bapak. Dengar jelas, Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan MPV ya, Merah Visi Persada. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Yayasan yang kebetulan hari ini mungkin ada hal yang urgent yang tidak bisa ditinggalkan, yang sudah diwakilkan hari ini oleh Setia Ningsih, dan terima kasih kepada Sabila selaku operator ya pada acara hari ini. Salam kenal. Ya, saya Dr. Wasiman SEMM, tadi sudah diperkenalkan. Salam kenal untuk Ibu Ninuk Wilyani, PhD dari Universitas Pancasila, dan salam kenal kepada Dr. MG Catur Guantari, SKM MKes ya, Universitas Dian Nuswantoro. Baik, tidak lama-lama kan saya mulai. Oke, baik, yaitu saya mengambil tema itu trik dan tip manajemen dan mengelola waktu. Dalam definisinya menurut Forstall, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Kita bisa melihat dulu, kita bisa flashback kembali pada diri kita dulu. Pada saat kita masih menganggur belum bekerja. Ya. Waktu seolah-olah lama sekali. Tapi pada saat kita sibuk, kita bingung katanya kurang waktu. Kita sekarang mungkin juga mengalami, coba. Anak mungkin yang sedang berpuasa gitu kan. Kadang-kadang kok perasaan sudah tidur lama sekali baru jam 2 siang. Kelebihan waktu. Kenapa? Karena kita tidak punya kegiatan. Coba kalau puasa kita dibawa kegiatan. Misalkan tahu-tahu udah beduk maghrib. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana kita mengelola waktu yang
dengan tujuan adalah ya meningkatkan efisien, produktivitas dan keseimbangan hidup. Manfaatnya apa di situ? Itu membantu menyelesaikan lebih banyak hal yang mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Betul. Ini saya juga maraton bagaimana dalam 3 hari ini, dalam 2 minggu ini saya ada uji ya. Dan saya kemarin pada saat mendaftar ini saya lihat kalender, oh bisa. Jadi bagaimana memanage waktu itu kita harus satu punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan kita bisa melihat diri kita sendiri aja. Orang hidup tidak punya tujuan. Gak jelas arahnya. Ya contohlah orang yang di luar sana mungkin. Ya mohon maaf, orang yang di luar sana yang orang hidupnya nggak punya tujuan. Ya mohon maaf, ada yang mabok, ada itu. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan dan bingung bagaimana dia mengatur waktunya. Kenapa waktu itu penting? Mari kita lihat ya. Karena kenapa waktu itu penting? Karena yang pertama adalah untuk menghilangkan kebiasaan kita menunda-nunda pekerjaan. Ya. Yang pertama adalah itu kadang-kadang kita kan ada kebiasaan masih lama gitu kan. Tahu-tahu ternyata waktunya udah habis, sudah mau habis. Dan ini yang mungkin kita suka ngalamin lah. Pasti di diri kita pasti ada hal-hal seperti itu. Kadang-kadang menyempelekan hal yang kecil. Yang kedua adalah melatih diri sendiri. Ya. Kita juga membiasakan diri bagaimana kita untuk lebih produktif. Makanya tadi saya katakan ya pada saat kita apa namanya? Oh, bentar ya. Manfaat manajemen waktu adalah salah satunya bebas dari rasa stres. Kenapa? Karena saya kemarin mengalami dalam proses ada kadang-kadang orang bagaimana dia itu menyepelekan waktu. Kemarin saya alami sendiri yaitu ada seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa yang skripsinya dari semester lalu sudah selesai. Tapi hanya kurang sertifikat. Nah, kurang sertifikat secara otomatis kan mengulang. Karena dia menggampangkan, akhirnya tidak selesai. Kenapa? Karena skripsinya itu tidak direvisi-revisi. Nah, itu kan bagaimana manajemen waktu itu dia sangat-sangat menggampangkan bagaimana waktu itu dia abaikan begitu saja. Itu lebih semangat menjalani hidup dan meningkatkan produktivitas juga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ada dua paradigma di masyarakat sama di luar sana. Kadang-kadang kita melihat masyarakat yang dengan manajemen waktu yang baik, dia akan memplanningkan tujuan dan dia merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi ada sebagian masyarakat di luar sana yang apa namanya, yang manajemen waktunya kurang baik, dia bingung bagaimana manajemen waktu itu, sehingga dia hidupnya walaupun punya tujuan, tapi dia bingung gimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, ya. Yang pertama adalah dalam tips efektif mengatur waktu adalah pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas.
kita yakin bahwa orang-orang yang ada di ikut seminar ini adalah orang-orang yang dengan tujuan dan visi misi jelas dalam hidupnya. Kenapa? Karena kalau saya lihat yang ikut di sini kan minimal mahasiswa. Mahasiswa kalau sudah mahasiswa dengan ya apalagi kalau mahasiswa mungkin Bapak Ibu yang mungkin bekerja atau mungkin sambil dosen, otomatis kan mereka akan sangat sibuk. Sehingga bagaimana mereka memanage waktu. Contoh misalkan begini. Saya jam 10 ini saya ada acara misalkan seminar. Nah, nanti jam 12 atau jam 1 saya ada acara nguji misalkan. Sampai jam 5 tuh. Nah, itu kan bagaimana kita mengatur waktu. Nah, yang kedua adalah kita juga harus punya skala prioritas di sana. Skala prioritas adalah kita fokus pada kadang-kadang kita melihat bahwa skala prioritas itu kadang-kadang kita abaikan. Contoh misalkan, tadi saya katakan, bentar lagi lah katanya. Walaupun dia tahu nggak skala prioritas, tahu. Tapi kadang-kadang itu dia bilang, bentar lagi lah. Nah, tahu-tahu misalkan dimintalah pekerjaan itu misalkan sama atasannya, sama pimpinannya, sama bosnya, dia baru kelabakan. Ya, saya yakin ya Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana cara supaya jangan sampai mengalami itu jauh-jauh hari? Bahkan mungkin kita bisa melihat ya para artis nih yang sudah sangat super sibuk kan, para artis nih ya, yang sudah sangat super sibuk, dia bukan punya manajer sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu kan begitu punya manajer sendiri. Oh, jam sekian Bapak harus ada kerja di sana misalkan. Oh, jam sekian Bapak ada jadwal di sana. Itu yang ya kalau kita sih mungkin sesibuk-sibuknya kita masih belum sesibuk kayak artis lah misalnya. Nah, sehingga kita bagaimana mengelola waktu itu dengan baik. Kenapa? Karena dampak skala prioritas itu efeknya kemana? Efeknya kita juga bisa menjaga manajemen diri sendiri, juga keluarga. Kenapa? Karena kan keluarga juga ingin ada waktu luang. Nah, contoh misalkan, mungkin pas hari Minggu jalan-jalan, tapi kalau kita tidak ada manajemen waktu, bisa jadi hari Minggu kita kerja gitu. Kenapa? Karena kita menyediakan waktu di hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, yang harusnya pekerjaan itu diselesaikan di hari Sabtu atau bahkan pekerjaan itu diselesaikan di hari Jumat karena kita menunda-menunda pekerjaan, akhirnya pekerjaan itu mundur kemana? Ke hari eh, Minggu, sehingga yang tadinya harusnya waktu hari Minggu digunakan untuk keluarga atau mungkin acara-acara santai, akhirnya kita sibuk dengan pekerjaan yang tertunda. Nah, ya. Gunakan perencanaan waktu. Perencanaan waktu, makanya tadi saya katakan kita kan sebenarnya sudah diajarin, ya. Mohon maaf dalam 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 hal lain kita sebenarnya sudah diajarin. Contoh misalkan, mohon maaf ya bagi yang Muslim kan sebenarnya sudah diajarin. Kita sholat subuh itu adalah bagaimana manajemen waktu. Sholat subuh sudah ada waktunya loh misalnya. Sholat sholat zuhur juga sudah ada waktunya. Nah, sholat asar juga udah waktunya loh. Nah, itu adalah manajemen waktu bagaimana kita untuk disiplin di sana. Dengan sendirinya kan kita mendisiplinkan. Sama juga dengan pekerjaan. Tadi saya katakan. Sehingga jam sekian kita harus punya prioritas sendiri. Jam sekian sampai jam sekian saya harus bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, misalkan jam sekian sampai jam sekian lagi, kita harus bisa mengerjakan pekerjaan prioritas kita. Bahkan tadi saya katakan, bagi orang-orang sibuk kita sampai kekurangan waktu. Bahkan mungkin kalau waktu bisa ditambah tidak hanya dua kali 24 jam, mungkin dia akan minta lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin itu, karena dulu saya pernah mengalami pada saat di perusahaan itu kan.
Kadang-kadang kita kerja lembur, apalagi kalau misalkan bulan dari September sampai Desember itu kan membuat rencana anggaran perusahaan. Itu sudah live dari pagi sampai pagi lagi, juga perasaan udah saya dari live sampai live, dari pagi sampai pagi lagi, dan itu berlangsung selama bukan sebulan lagi, sampai 3 bulan. Tapi perasaan pekerjaan nggak selesai. Kenapa? Karena mungkin di sisi waktu itu ada yang dari timnya gitu kan. Nah itu bagaimana kita juga harus satu kesatuan. Karena kalau sudah bicara tim, tidak bisa lagi kita pekerjaan yang itu selesai, timnya belum selesai. Sama dengan kalau saya lihat di Yayasan MVP ini, eh, itu cukup bagus dalam manajemen waktu. Karena itu merupakan satu kesatuan di sana. Fokus pada satu tugas, pada satu waktu. Itu yang tadi. Kita harus fokus dulu. Kadang-kadang saking bingungnya mana yang harus dikerjakan dahulu. Skala prioritas dan skala bagaimana skala prioritas itu secara ketara juga secara deadline. Kita harus fokus dan harus tetap tenang. Dan itu bisa dilakukan karena faktor sudah menjadi kebiasaan. Kalau yang kalau tadi saya katakan kalau belum terbiasa, dan kebiasaan itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Harus dipaksa. Dipaksa oleh apa? Oleh keadaan. Karena keadaan memaksa kita melakukan hal-hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, mungkin yang rumahnya jauh deh. Yang rumahnya jauh. Contoh, saya dulu kalau rumah saya tinggalnya di Bogor, kerja saya di Bekasi. Kerja saya di Bekasi. Mau tidak mau, dipaksa saya oleh sebuah keadaan, saya harus berangkat jam 5 subuh. Dipaksa oleh keadaan. Dan karena itu dipaksa oleh keadaan, akhirnya saya menjadi seorang pribadi yang disiplin. Itu dipaksa. Tapi kadang-kadang ada yang memang memaksa kita harus melakukan itu. Contoh misalkan, ya mohon maaf, memaksa kadang-kadang sholat subuh. Mau tidak mau kita harus memaksakan diri harus bangun. Karena sholat-sholat yang lain saya kira kan gampang. Kenapa? Karena bukan pagi-pagi gitu kan. Tapi kalau sholat subuh yang paling berat kan itu. Kenapa? Kita harus pagi-pagi bangun. Kita harus memaksakan diri. Lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi karakter kita. Jadi disiplin. Disiplin oleh apa? Disiplin oleh waktu. Kenapa? Ya mau tidak mau harus bangun. Nah, ada dua hal itu. Karena dipaksa oleh keadaan dan karena kita harus, ya memang mau nggak mau kita harus memaksakan diri. Ya. Dan selalu kita lakukan evaluasi. Salahnya di mana kita? Ya. Salahnya di mana? Pada saat kita melakukan sebuah kesalahan, salahnya apa sih Pak? Nah, kalau berbicara dengan waktu, kesalahan kan pasti berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kerja yang tadi saya katakan yang harusnya selesai di hari Jumat, karena kita menunda waktu, manajemen waktunya kurang bagus, ya akhirnya selesai dari hari Minggu. Dan Minggu itu kan sudah harus ada pekerjaan lain yang memang sudah di deadline di hari Minggu. Mau tidak mau kita, ya akhirnya akan menjadi sebuah siklus di situ. Siklus, tapi siklus yang kurang baik. Kenapa? Karena makin lama ya akan makin mundur terus. Nah itulah yang tadi saya katakan. Kita harus memaksakan diri, memanage waktu supaya lebih baik lagi. Ya. Yang kedua adalah tip manajemen waktu yang efektif. Kita juga harus tahu tuh penting atau mendesak. Lakukan sekarang. Lakukan sekarang bagaimana pekerjaan itu memang harus diselesaikan. Dan tidak penting itu. Dan kita juga harus berani mendelegasikan. Saya berikan contoh tadi, setia ningsih. Ya. Karena ada hal yang urgent yang dilakukan oleh ketua, yaitu
di Maida. Akhirnya dia berani mendelegasikan. Itu kan manajemen waktu. Supaya apa? Supaya suatu saat saya tidak bisa, ada yang mewakili. Jadi Ibu Setyaningsih tadi. Dan cukup bagus tadi. Nah, itu bagaimana kita melihat itu menjadi sebuah kekuatan tentunya. Ya, kekuatan apa? Kekuatan manajemen. Coba kita bayangkan. Ya mungkin Bapak Ibu ya, saya Bapak Ibu yang pernah bekerja di perusahaan pada saat kami dulu pernah ngalamin apa-apa harus ada dia gitu. Oh nunggu si A kan. Oh nunggu B si B gitu. Apa-apa harus nunggu dia kan. Padahal dia bisa jadi lagi di luar kota. Baliknya 3 bulan lah. Baliknya misalkan 3 hari lagi. Padahal itu ada pekerjaan yang urgent. Kan nggak bisa seperti itu. Disitulah fungsinya manajemen dan mengelola waktu supaya kita tidak terlindas oleh waktu itu sendiri. Karena apa? Karena kita tadi saya katakan supaya tidak terlindas oleh waktu kita sendiri, ya tahu-tahu ternyata eh, kita kewalahan. Ya, kita kewalahan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, sehingga bagaimana manajemen waktu itu penting, bagaimana kita mengelola manajemen waktu, bagaimana kita memanage manajemen waktu. Sehingga dengan pengelolaan yang baik, akhirnya kita bisa keluar dari zona itu. Zona terbelenggu oleh sebuah pekerjaan. Kenapa ya? Karena tadi saya katakan di awalin, pada saat kita menganggur kelihatannya kita udah tidur dari pagi sampai sore. Kok kok masih siang aja? Sama juga dengan sekarang kayaknya sedang puasa mungkin kan. Kita udah seolah-olah kita tidur udah lama sekali. Kok masih siang aja? Kenapa? Ya karena tidak ada kegiatan. Maka tadi saya bedakan bagi orang-orang yang sibuk dengan efektivitas dan kesibukannya, tahu-tahu jam 5 sore, tahu-tahu beduk maghrib. Tidak penting tuh minta bantuan ke orang lain. Artinya tidak penting, itu memang pekerjaan yang bisa didelegasikan. Bisa didelegasikan ke orang lain. Ya. Tidak penting, tidak mendadak. Makanya kita harus punya skala prioritas. Dan atau bisa ditunda, atau bahkan mungkin bisa ditinggalkan sejenak. Nah, karena dalam kita harus membuat planning di sana. Planning, oh mungkin kita yang apa namanya membuat planning pekerjaan yang ada 7 langkah manajemen waktu. Yang pertama, kita harus memiliki visi dan misi. Fokus dan perhatian terhadap sebuah pekerjaan yang memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya. Yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Tentukan skala prioritas dan buatlah perencanaan. Bagaimana perencanaan itu menjadi sebuah kekuatan di sana. Kenapa? Karena tanpa perencanaan kita, ya tadi saya katakan di awal, hidup orang yang tidak punya perencanaan, tidak punya visi misi, hidupnya ya mohon maaf, di luar sana ya hidupnya ngarang gitu, ngaco gitu. Ya mohon maaf. Ya mohon maaf. Ya, mungkin yang luar di sana ya ada yang mungkin kerjanya hanya kongko-kongko, mungkin tidak punya pekerjaan bahkan karena mereka. Tapi juga begitu. Kenapa? Karena yakinlah orang-orang sukses adalah orang-orang yang hidupnya disiplin terhadap. Nah, waktunya belajar ya belajar. Waktunya bekerja ya bekerja. Ya. Tentukan prioritas dan buatlah perencanaan serta kerjakan sekarang. Bagaimana dia menciptakan kekuatan manajemen waktu yang dimulai dari diri kita sendiri. Yakin nanti Pak, karena kita disiplin, nanti lingkungan akan mengikuti itu. Bahkan mungkin karyawan-karyawan kita akan mengikuti itu. Kenapa? Karena dalam yang sering kita harus bisa memberikan contoh terhadap
orang lain. Yang sulit kan situ. Kita bisa memberikan contoh. Kalau kita berani ngomong, hey karyawan, ayo disiplin. Ya kita sendiri harus disiplin. Kalau kalau misalkan kita menyuruh karyawan atau mungkin bawahan kita disiplin, kita sendiri nggak disiplin, ya nggak akan bisa. Kenapa? Karyawan juga, nah bapak aja bilang disiplin disiplin, bapak aja datangnya jam 10. Ibu aja bilang disiplin disiplin, ibu aja datangnya jam 11. Dan itu nyata contoh misal anak saya tuh futsal hari Sabtu, suruh datang jam 8 datang. Lah gurunya datangnya jam 10, jam 11. Akhirnya anak saya nggak mau keluar benar-benar. Oh, Pak Guru aja nggak datang. Katanya jangan datang jam 8, jam 10 baru datang. Tuh bagaimana contoh manajemen waktu. Ya. Dan istiqomah, yang sulit kan istiqomah. Istiqomah itu yang sulit. Tetap kita harus melakukan. Itu yang sulit kan di sana. Dan kalau sudah istiqomah, yakin apa namanya, itu dengan sendirinya refleks. Dengan sendirinya refleks akan mengerjakan itu. Tadi makanya saya berikan contoh adalah tadi sholat subuh gitu. Karena sholat subuh yang paling berat. Saya berikan contoh. Nah, paling berat karena kalau sholat-sholat yang lain kan ya sholat siang gitu kan tidak terlibat yang paling. Tapi pada saat kita sudah istiqomah menjalankan itu dengan sendirinya, ya kita akan bangun di jam yang sudah kita tanpa kita apa namanya tentukan, bangun itu sendiri. Nah, itu adalah bagaimana manajemen waktu itu melihat bagaimana evaluasi dari uh, diri kita sendiri. Manajemen waktu yang efektif adalah salah satunya adalah mengoptimalkan penggunaan waktu untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih efektif. Apalagi sekarang kan sudah ada bantuan berupa IT itu, teknologi. Lebih cepat lagi tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang saya lihat kalau itu adalah generasi-generasi sekarang yang dalam bekerjanya dibantu oleh teknologi. Seminimal-minimalnya sekarang adalah laptop. Seminimal-minimal. Dan laptop itu sekarang adalah menjadi sebuah produk yang apa namanya, produk pokok. Kenapa? Karena laptop itu sekarang udah sangat murah. Seminimal-minimalnya itu. Saya tanda tangan apa namanya, masukin sekolah aja suruh tanda tangan buat pernyataan bersedia membeli laptop. Anak SMP itu ada ketentuan saja. Kenapa? Karena dari SMP kan memang kita belajar harus harus dibiasakan dari kecil. Kenapa? Karena harapannya pada saat dia masih SMP dia belajar mengetik, belajar mungkin membuat desain. Pada saat SMA sudah mahir, dan pada saat apa namanya kuliah nanti udah lebih pintar lagi. Tinggal bagaimana dia memanajemen waktu itu. Ya, mengatur dirinya. Itu tadi adalah bagaimana mengurangi stres ya. Ya. Karena apa? Karena orang yang tadi saya katakan saya buka tuh orang pada saat orang pengangguran dia seolah-olah waktunya banyak sekali. Nah, itu pada saat yang apa namanya orang yang sudah bekerja itu dia stres. Kenapa? Karena beban pekerjaan yang begitu banyak. Dan yang lebih penting itu adalah kita harus bisa memanajer waktu adalah harus bisa membedakan, oh ini adalah tempat kerja saya kerjakan semaksimal mungkin supaya pekerjaan itu tidak menjadi beban dibawa pulang ke rumah. Udah selesai, rumah adalah waktunya kita untuk beristirahat sama keluarga, sama keluarga. Jadi apa? Jadi itu penting. Kenapa? Karena tadi itu manajemen waktu yang baik memberikan peluang kita juga untuk mengatur waktunya sendiri. Dan kita juga membuka diri bahwa
dengan manajemen waktu yang baik itu pada akhirnya semua pihak tidak dirugikan, termasuk keluarga. Maka tadi saya katakan, waktunya saya istirahat sama keluarga, kita masih masih bergelut aja dengan pekerjaan. Kasihan keluarga. Kalau hanya sekali dua kali mungkin no problem. Kalau berkali-kali, kalau bertahun-tahun, gitu. Namanya keluarga kan pasti akan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita. Nah, kalau seperti itu terus, kan kasihan keluarga. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Yang penting adalah itu. Kita maksimalkan kerja kita di waktu kantor, di kantor. Pada saat kita pulang, ya kita dengan keluarga. Yang sulit adalah itu. Nah, kadang-kadang, ya itulah kenapa? Karena manajemen waktu kita jelek. Karena manajemen waktu kita kurang kurang baik. Sehingga, apa namanya, akhirnya pihak lain yang dirugikan. Nah, mungkin kalau keluarga masih memahami, coba kalau pihak bisnis. Contoh mainnya pihak bisnis, karena manajemen waktu kita jelek misalkan. Kita janjian sama seorang investor misalkan, itu jam 1 siang misalkan. Karena kita manajemen waktu jelek, kita datang jam 3. Padahal investor tersebut mau menanamkan modalnya misalkan, ya nggak usah banyak-banyak, ya 2 miliar aja. Siapa yang rugi? Kalau dia sudah membatalkan, siapa yang rugi? Kita. Kenapa? Karena manajemen waktu kita jelek. Kalau manajemen waktu kita kurang baik. Kenapa? Karena udah tahu janji jam 1, kenapa datang jam 3? Apalagi di Jakarta. Ya, kenapa di Jakarta macet gitu kan? Tapi sekarang memang di mana-mana macet. Di Batam aja macet. Ya, di Batam yang waktu saya datang aja masih jarang mobil, sekarang macet. Artinya apa? Ya manajemen waktu itu. Kalau kita udah tahu janjian jam 1, kita kan udah tahu, oh Batam macet nih, Jakarta macet tuh. Berangkat jauh-jauh hari nih. Misalkan jam 1 di Jakarta, bila perlu kita berangkat jam tengah 11 tinggalkan. Nah, lebih baik kita menunggu. Nah, misalkan kalau. Kenapa? Karena kita juga harus di jalan, kita harus tidak bisa jalan itu diprediksi. Tahu-tahu macet, tahu-tahu kadang-kadang mungkin itu adalah manajemen waktu. Ya. dalam hal pekerjaan, sehingga bagaimana pekerjaan itu tetap menjadi lebih baik. Mencapai tujuan akademisi profesional melalui manajemen waktu yang baik. Ya. Disiplin. Kita harus disiplin itu tadi saya bedakan menjadi 2. Bisa jadi karena dipaksa oleh keadaan, tapi bisa jadi karena kita sendiri yang memaksakan. Contoh, kenapa saya katakan kita yang memaksakan kita sendiri? Kalau dipaksa oleh keadaan tadi saya ceritakan. Kalau memaksakan, kita ya harus memaksakan. Kenapa? Karena sebenarnya waktu itu masih banyak. Contoh misalkan, tadi misalkan sholat subuh kan mau tidak mau. Kalau kita ingin disiplin waktu kan kita harus tepat waktu. Padahal jam 5 mungkin masih bisa. Ya kita paksakan. Misalkan saya harus tepat waktu sholat. Padahal mungkin mundur-mundur ya 15 menit, 20 menit masih bisa. Ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah karakter diri kita. Karena itu akan mendisiplinkan kita. Dan itu akan menjadi keberuntungan buat kita. Kenapa? Ya karena kita pada saat itu kita masih punya waktu luang untuk apa? Untuk siap-siap bekerja. Coba kalau kita bangunnya siang. Kita kan apa namanya jadi terburu-buru. Nah, akibat terburu-buru mungkin bisa jadi ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan nggak selesai. Oke. Sehingga bagaimana cara efektif untuk manajemen waktu tersebut. Yang selanjutnya adalah punya rencana yang jelas dan prioritaskan selalu jadi nomor 1. Fokus, nggak gampang terdeteksi dan punya kemampuan untuk beradaptasi. Ya kemampuan untuk beradaptasi juga penting. Kan ada orang yang tidak bisa adaptasi. Banyak nggak? Banyak. Banyak orang yang tidak mau beradaptasi. Contoh misalkan biasanya yang orang-orang merantau. Misalkan. Dia masih membawa kebiasaan aja yang di sana. Di tempat asal. Dia tidak bisa. Ada nggak orang yang tidak bisa move on dari situ? Banyak. Saya aja memerlukan waktu
ya bertahun-tahun untuk bisa move on, untuk bisa melupakan kebiasaan yang ada di pada saat saya pergi merantau. Sulit untuk merubah itu. Apalagi kita di suasana lingkungan yang berbeda. Nah, dan selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi dan berani berkata tidak. Artinya kita berani berkata tidak pada sebuah pekerjaan yang memang kita tidak mampu atau kita sudah overload terhadap pekerjaan. Kita jangan kadang-kadang menjadi ingin dipuji, tapi akhirnya malah kita dicaci maki. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya itu kan juga saya juga pernah ngalamin dulu. Semua pekerjaan yang walaupun itu bukan pekerjaan saya karena ingin tujuan saya waktu lagi mungkin waktu masih muda semangat sekali, ya, pengen dipuji juga oleh atasan, semua pekerjaan yang diberikan oleh atasan saya terima. Tapi akhirnya malah nggak selesai. Nah itu pengalaman yang mungkin ya waktu itu ya kita belum mengenal waktu itu mengenalnya bahwa saya semangat kerja juga secara apa namanya tenaga masih kuat, terima aja semua pekerjaan. Akhirnya malah tidak selesai. Kenapa? Karena kita mempunyai keterbatasan. Nah, nah, sehingga bagaimana manajemen waktu kita perlukan untuk lihat hal-hal yang objektif sesuai dengan kemampuan diri kita. Ya. Disiplin dan konsisten. Bukan segalanya tadi saya katakan harus dikerjakan sendiri. Kalau memang bisa didelegasikan, delegasikan. Nah. Oh, misalkan dulu kalau saya kerja, oh ini bagian bagian rapi-rapi berkas, menyusun berkas, saya delegasikan tuh pada siapa? Kepada OP. Ya bantu ya karena OP bantu nih pekerjaan saya nih. Sehingga bisa terselesaikan dengan semuanya sesuai dengan tepat waktu. Evaluasi dan kita juga mengevaluasi itu. Evaluasi kapan dilakukan? Kalau dalam forum meeting biasanya evaluasi dilakukan kan misalkan tiap seminggu sekali. Tapi kalau buat diri sendiri kita lakukan evaluasi mungkin bisa jadi lewat 3 hari sekali tuh. Kita merenung tuh apa yang salah dari 3 hari kemarin. Kenapa kerjaan saya yang harusnya hari ini selesai jadi tertunda? Kenapa? Karena makin baik melakukan evaluasi itu makin ketahuan salahnya. Nah, apa yang salah dari 3 hari yang lalu sehingga saya kok malah tadinya pekerjaan harus diselesaikan akhirnya tertunda tuh. Apa yang salah di dalam diri saya? Oh, yang salah itu kemarin. Kemarin pekerjaan yang satu harusnya selesai di hari pertama. Ini mundur di hari kedua. Sehingga efeknya adalah mundur lagi pekerjaan kedua, mundur lagi pekerjaan ketiga. Nah, efeknya kan ke sana. Maaf Sehingga, Bapak, waktunya sudah hampir habis. oke baik. Baik Bapak, terima kasih. Baik. Ya, terakhir bahwa dampak dari manajemen itu adalah sering menunda. Akhirnya tuh dampak dari manajemen waktu adalah jadi kurang tidur, kurang energi, ya, tidak disiplin dan jadi serba terburu-buru. Itu ya dampak dari kurangnya dampak negatif dari manajemen waktu. Kenapa? Karena tadi itu menunda yang harusnya pekerjaan selesai jadi tidak selesai. Akhirnya jadi kurang tidur. Kenapa? Karena waktunya yang harusnya waktu istirahat kita mengerjakan pekerjaan tidak selesai. Dan kurang berenergi orang yang sering kurang tidur kita bisa melihat mungkin loyo dan sebagainya. Nah, tidak disiplin dan jadi terburu-buru. Baik, terima kasih Sabila selaku moderator. Ya, mohon maaf waktunya mungkin agak berlebih ya. Mohon maaf Sabila. Maka terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan dan terima kasih untuk para peserta seminar dan mohon maaf kalau ada yang salah. Maka saya akhiri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya Waalaikumsalam. kembalikan ke moderator. Baik Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wasiman SEMM atas pemaparannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Ninu Wiliani, PhD. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Pancasila
dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang pendidikan dan penelitian, berlatar belakang pendidikan bidang matematika komputasi hingga tingkat doktoral. Beliau memiliki keahlian dalam data science, computer vision, dan branding. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai asesor kompetensi di LSP Informatika, serta menjadi reviewer jurnal nasional. Semangatnya dalam dunia akademik terus tumbuh dengan interaksi bersama mahasiswa, menjadikannya sosok pendidik yang dinamis dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membahas tentang work-life balance. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Ninu Wiliani PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk waktunya 25 menit ya, Ibu. Oke, oke, terima kasih Mbak. Sebentar nih saya mau cari share screen-nya dulu. Oke nih. Oke deh. Cek suara sama itu sudah bisa? Sudah, Ibu. Suaranya Oke. terdengar dan presentasinya terlihat. Oke. Terima kasih Mbak Sabila atas waktunya ya. Oke, ketemu lagi di hari Sabtu nih. Sabtunya cuma yang cerah nih di tempat saya, semoga di tempat Bapak Ibu juga cerah semuanya ya. Saya lagi mau bicara tentang work-life balance. Nah, sebelum saya masuk ke situ, di sini ada demografi ya, yaitu definisi work balance bagi milenial dan Gen Z. Ini sih saya dapatnya yang belum terbaru, masih 2023. Jadi menurut mereka itu perbedaan Gen Z sama milenial itu ada, kalau misalnya kita yang biru ini adalah Gen Z. Jadi tidak lembur, overtime itu lebih banyak Gen Z yang ngusahain. Kemudian beban pekerjaan tidak terlalu besar, untuk WFA, work from anywhere, dan bisa melakukan hobi olahraga, punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Kalau milenial mungkin lebih banyak dibandingkan Gen Z ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih perbedaan Gen Z dengan milenial, apa sih definisi work life balance itu seperti apa gitu. Kemudian nah, saya mau kasih lihat tingkat stresnya dulu nih. Pekerja Indonesia terendah, sebentar, ini dia berhenti. Oke, saya pause dulu. Ternyata Indonesia memiliki tingkat stres yang lumayan rendah dibandingkan dengan ini Myanmar, Filipina, Singapura, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia. Jadi kalau di sini kelihatan bahwa kita lumayan nggak terlalu banyak stresnya kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Nah, tadi Pak Wasman sudah lumayan banyak, Pak Wasiman sudah lumayan banyak memberikan tips ya untuk bagaimana cara membangun waktu secara efektif gitu. Kalau saya masih di sini saya tambahin mungkin jadwal kerja yang lebih fleksibel, terus kemudian jangan lupa untuk ngambil cuti tambahan karena cuti tambahan itu penting. Terus yang ketiga, kita juga bisa membeli hadiah tiket atau voucher buat diri kita sendiri, terus membuat jadwal untuk berlibur itu juga penting. Walaupun liburannya cuma buat di rumah atau di mana dan apa namanya nggak usah terlalu heboh dan hedon seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa melengkapi tempat kerja kita dengan fasilitas yang bisa kita buat untuk relax gitu. Misal kita bisa ambil bantal kecil di kursi dan seterusnya gitu. Kemudian buat acara yang berhubungan dengan hobi. Ini juga penting karena kalau kita ingat dengan hobi kita, itu kita juga menghargai diri kita sendiri gitu. Nah, gaji tinggi atau work life balance. Nah, itu yang biasanya dua kata itu yang biasanya saling bertolak belakang. Jadi kalau misalnya kita mau, katanya sih kalau kita nggak kerja keras nanti gajinya nggak tinggi gitu. Atau misalnya kalau kita santai gaji kita jadi kecil gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa bilang bagaimana caranya kita bisa work life balance tapi dengan gaji tinggi, nah itu tantangan kita di situ. Kemudian saya juga bisa kasih tips untuk memberikan rule 888. Apa sih 8888 itu? Yang pertama,
aturan 888 ini dipopulerkan oleh Robert Owen pada abad ke-18 dengan slogan yaitu 8 hours labor, 8 hours recreation, dan 8 hours rest. Artinya adalah kita perlu memberikan waktu untuk kita untuk 8 jam tidur, yaitu tidur yang cukup itu karena untuk mendapatkan energi yang optimal. Kemudian 8 jam kerja, meningkatkan produktivitas kerja. Terus kemudian yang paling penting itu adalah 8 jam untuk diri sendiri. Nah, ini ada 24 jam. Berarti kita harus balance di sini. Untuk kerja ada, tidur ada, diri sendiri juga ada. Kemudian ada lagi selain 888 itu ada 3F, 3H, dan 3S. Yaitu kalau 3F itu adalah family, friends, and faith. Nah, itu juga harus seimbang nih antara family, friends, dan faith itu sendiri. Kemudian 3H. 3H itu ada health, hygiene, dan hobby. Ini juga harus seimbang nih. Kalau salah satu ada yang kita nggak kasih, nah berarti kita lagi nggak seimbang. Ada lagi yang terakhir adalah 3S, yaitu soul, service, dan smile. Gitu. Dan tiga kategori ini juga kita harus di balancing ya, jadi harus diseimbangkan. Nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang kurang. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa seimbang seperti itu? Yang paling pertama adalah kita harus buat rencana dan catat waktu yang kita habiskan tuh buat apa aja. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi. Evaluasi kemudian balik lagi ke rencana, balik lagi ke catat waktu yang dihabiskan. Kemudian ada beberapa yang harus kita menemukan tantangan. Contoh misalnya kalau kita lakukan kerja berlebihan atau overworking, kita punya solusi yaitu menetapkan batas waktu untuk pekerjaan, disiplin diri untuk menghormati waktu istirahat, dan jangan lupa untuk mengatakan tidak ketika kita sudah melebihi kapasitas bekerja. Jadi tadi juga udah disinggung juga sama Pak Wasiman, jangan ragu untuk bilang tidak kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kapasitas kerja kita nggak sampai segitu gitu. Dan jangan ragu untuk mengajukan permintaan cuti atau hari libur secara berkala untuk mengisi ulang energi kita. Ini yang lumayan penting juga dan harus dilakukan ya. Makanya kenapa perusahaan tuh memberi kita cuti ya, memang harus kita gunakan gitu. Kalau nggak kita gunakan, sayang aja gitu waktu untuk istirahat kita jadi nggak kepake. Kemudian yang kedua adalah tantangan kecanduan teknologi dan media sosial. Nah, bagaimana solusinya? Kita harus tetapkan batasan untuk penggunaan teknologi. Contoh, kita buka IG itu kita kira-kira ada berapa jam dalam sehari. Jangan sampai kita buka scroll-scroll itu lebih banyak dibandingkan waktu efektif kita. Dan juga jangan lupa untuk membuat jadwal untuk memeriksa ponsel atau media sosial. Gimana caranya? Kita bisa alihkan perhatian ke aktivitas luar ruangan seperti berolahraga atau bermain dengan keluarga atau dengan anak-anak. Itu juga bisa membantu meredakan stres. Dan kalau bisa kita lagi kumpul keluarga tuh gadget ditaruh dulu. Seperti itu juga kita bisa menerapkan aturan seperti itu di dalam keluarga kita. Terus kemudian selanjutnya adalah tantangan untuk mengurangi aktivitas fisik. Kita perlu solusi yaitu menjadwalkan waktu untuk berolahraga. Karena kalau misalnya ini penting karena olahraga sekarang nggak bisa dihindari ya. Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita di masa tua supaya lebih sehat itu adalah olahraga. Minimal banget itu adalah jalan kaki gitu. Kalau misalnya mau capek sedikit lagi bersepeda atau yoga yang bisa menggunakan yang tidak perlu alat terlalu banyak. Olahraga juga bisa menjadi pilihan yang cukup menyenangkan karena jadi kalau misalnya kita olahraga kita membuat enzim yang mengeluarkan endorfin yang mengeluarkan enzim kita untuk merasa senang dan bugar. Ini juga salah satu untuk memulihkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Kemudian, nah kalau misalnya kita punya dukungan sosial yang lumayan kurang, bagaimana caranya?
kita perlu meluangkan waktu untuk bertemu dengan keluarga dan teman-teman secara rutin. Jadi kalau misalnya ada undangan, misalnya untuk ketemuan, atau jangan sering-sering ditolak. Jadi untuk ketemu orang lama itu lumayan penting karena untuk silaturahmi juga. Gitu. Dan menjalin hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang-orang yang terdekat itu juga untuk berbagi pengalaman dan merupakan dukungan kalau misalnya kita menghadapi kesulitan. Dan kemudian selanjutnya adalah kalau kita tidak menghargai waktu istirahat. Ini penting juga menjadwalkan waktu istirahat dan jangan lupa untuk benar-benar memanfaatkan. Jadi jangan sampai kita mempergunakan waktu istirahat kita itu jadi untuk kerja. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini waktunya istirahat atau liburan bawa laptop kayak gitu. Jadi untuk harusnya liburan tapi dia bawa kerjaan gitu ke dalam liburan. Itu juga menjadi orang-orang sekitar kita menjadi tidak nyaman dan jadinya nggak dapet nih tujuan yang kita capai. Contoh yang paling gampang istirahat mungkin bisa membaca buku yang di luar buku yang kita baca gitu, atau mendengarkan musik. Kita duduk aja sambil dengerin musik, mendiamkan mata. Itu juga lumayan buat hiburan dan menghargai waktu istirahat kita. Kemudian nah, di slide terakhir ini saya ada untuk tips produktif yaitu dengan Eisenhower Matrix. Jadi kita bisa buat matrix yang seperti ini. Jadi yang pertama yang ada di sini itu urgent dan important. Kita tuliskan di sini tugas yang bisa dikerjakan. Terus yang kolom kedua dan baris pertama ini kita bisa tulis jadwal yang bisa dijadwalkan, tugas yang bisa dijadwalkan tapi nggak langsung dikerjakan. Jadi nggak terlalu penting tapi lumayan penting. Terus yang nanti bisa dikerjakan gitu, yang sebelum dipindahkan ke sini. Gitu. Nah di kolom yang ketiga urgent but not important itu delegasi. Nah seperti tadi Pak Wasiman tadi, jangan sungkan untuk mendelegasikan kerjaannya. Taruh di sini nih tugas yang misalnya nih isi token listrik yang simpel aja. Isi token listrik kita bisa delegasikan mungkin ke anak yang sudah besar gitu. Jadi kasih tanggung jawab ke mereka untuk ngisi token listrik gitu. Jadi bukan tugas kita lagi. Jadi kalau misalnya ada listrik yang kurang atau tiba-tiba mati lampu, jadi bukan tanggung jawab kita lagi. Kayak gitu. Jangan sungkan untuk mendelegasikan tugas yang bisa diberikan oleh orang lain gitu. Nah, yang kolom keempat dan kolom kedua baris kedua ini ada delete. Jadi ini untuk tugas yang bisa kira-kira bukan punya kita. Nah, delete taruh di sini. Nah, nanti kalau misalnya kita bikin kolom dan matriks yang seperti ini, kita bisa lihat nih bahwa kita kelebihan kerjaan ternyata gitu. Di sini ada beberapa contoh yang bisa seperti ini. Kita bisa simple kok, bisa bikin pakai Word atau bisa bikin coretan. Terus kemudian bisa juga seperti ini, bisa pakai Excel juga bisa. Terus kita tandain dengan warna-warna yang berbeda seperti ini. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita mulai dari kita kerjain yang seperti ini atau kita list tugas-tugas kita yang selama ini, kita insya Allah sih kita akan tahu kita tuh ada di posisi di mana gitu. Sebenarnya mungkin itu sih sini ada IG saya kalau misalnya mau follow atau ini nomor handphone saya kalau misalnya kita bisa berbincang lagi lebih dalam lagi. Mungkin itu Mbak Sabila dari saya. Atau masih kurang waktunya ya, kita bisa diskusi kalau masih kurang waktunya. Terima kasih. Sesi tanya jawab Ibu. Iya. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nino Wiliani PhD atas pemaparan yang sangat informatif. Beberapa poin yang dapat kita simpulkan adalah atasi tantangan seperti overworking, kecanduan teknologi dengan batasan waktu, olahraga, serta dukungan sosial. Dengan strategi yang tepat, keseimbangan hidup akan tercapai. Sebelum masuk ke pembicara ketiga, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, bisa sambil dituliskan ke kolom chat, nanti akan dibahas oleh narasumber pada sesi tanya-jawab.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Maria Goretti Catur Yuantri SKMM Kes. Beliau merupakan Ketua Prodi S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Dian Nuswantoro. Beliau memiliki pengalaman luas sebagai pengajar, peneliti, dan evaluator dalam bidang kesehatan masyarakat, lingkungan, serta keselamatan kerja. Aktif sebagai asesor LEM PTKes, reviewer penelitian, dan evaluator siaga, beliau juga terlibat dalam berbagai pengabdian masyarakat, terutama terkait pengelolaan lingkungan, kesehatan petani, dan pencegahan penyakit. Karya ilmiahnya telah dipublikasi di jurnal nasional dan internasional, serta beliau telah menulis beberapa buku akademik. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Dr. Maria Goretti Catur Yuantri, SKMM Kes, untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, kami persilahkan. Waktunya 25 menit ya, Ibu. Ya, baik. Suara saya kedengaran, Mbak Sabila? Terdengar sangat jelas, Ibu. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian dari kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Ya, saya izin share screen, nggih, Mbak Sabila. Baik, Ibu. Ya, baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya kira ini momen sharing saja begitu ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Wasima dan juga Ibu Ninu yang cukup sama temanya, tetapi apa namanya, kita sambil untuk melengkapi begitu, nggih. Jadi di sini temanya membangun kebiasaan produktif, langkah-langkah praktis untuk mencapai hasil maksimal. Ini saya jadi malu sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya tema ini bukan untuk tentunya ini ditujukan untuk saya pribadi juga dan juga mungkin kita ini di sini sharing ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat apresiasi, terima kasih kepada Mira Visa Persada Webinar yang sudah di masa ini saya baru bergabung gitu ya, sehingga kemudian disuruh mengisi gitu ya. Dan ini ternyata ada forum riset yang cukup bagus yang tentunya sangat menginspirasi kita semua dan semuanya ini adalah proses belajar gitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya kira Bapak Ibu dosen, kemudian mungkin ada mahasiswa ya. Nah ini sebetulnya kalau tema ini mungkin hal yang biasa saja begitu ya. Yang ini hanya untuk kita merefresh, memotivasi, terutama motivasi diri saya pribadi dan juga mungkin kami saling mengingatkan begitu Bapak Ibu. Nah, tadi saya hanya sedikit saja yang mungkin saya sampaikan terkait dengan produktivitas. Tadi kalau yang manajemen waktu, kemudian bagaimana tekniknya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ninu gitu nggih. Nah, ini produktivitas ya. Produktif bukan hanya tentang melakukan banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang tepat dan efektif dan efisien. Produktif adalah tentang mencapai hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, ini mungkin kalau beda kalau misalnya bekerja di industri, kemudian di pabrik begitu ya, mungkin memang hasilnya yang dilihat adalah produknya. Tapi kalau di sini produktivitas mungkin di kalangan periset, kemudian Bapak Ibu dosen mungkin melakukan hal-hal yang mungkin banyak yang harus dilakukan. Mungkin kalau di sini banyak dosen sehingga ada beberapa tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan, kemudian ada administrasi. Nah, ini karena saking banyaknya itu bingung mana yang mau dilakukan. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi pola kebiasaan yang mendukung produktivitas sehari-hari. Jadi, ini mungkin hal-hal yang saya yakin tidak ada orang yang tidak punya pekerjaan, kemudian tidak punya aktivitas dalam sehari-hari, pasti mempunyai, begitu ya. Nah, ini kita saking banyaknya, bahkan saya lihat ini kalau Bapak Ibu dosen ini kaitannya sekarang ini, di bulan Ramadan yang tentunya waktunya mungkin sebetulnya hal yang biasa melakukan aktivitas, tapi karena ada puasa dan lain sebagainya, sehingga ini kurang produktif nih gitu ya, lemas, letih, lesu gitu ya. Nah, tapi ketika tuntutan pekerjaan harus selesai gitu ya, misalnya pengajaran, kemudian ini saya lihat ada kaitannya dengan misalnya kaitannya penelitian pengabdian yang dibuka di Bima. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang di sini terkait dengan menyelesaikan tugas akhir dan lain sebagainya bingung ini mana yang harus dilakukan, makanya kita perlu mengerti dulu pola kebiasaan produktif ya. Rutinitas yang mendukung pencapaian tujuan dan meningkatkan efisiensi dalam sehari-hari. Kemudian ciri kebiasaan yang baik biasanya terdiri dari konsisten, relevansi,
terhadap tujuan dan dapat diukur untuk memantau perkembangannya. Kemudian pentingnya mengenali pola kebiasaan. Jadi kita tahu kebiasaannya kita begitu ya. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian yang ada di sini, misalnya kalau punya aktivitas kita lihat gitu ya. Kita dilihat polanya gitu ya. Jadi pas waktu malam mungkin kita punya planning apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah ini mungkin tentunya pada saat-saat ini gitu ya kaitannya dengan Ramadan, planningnya kegiatan sudah banyak gitu ya. Ternyata ada tambahan misalnya tren bukber gitu ya. Nah ini bukber reuni SMP, SMA, kantor gitu ya, teman se-circle gitu ya. Nah ini hal-hal yang mungkin akan jadi kendala ketika kita mau melakukan pola kebiasaan yang harusnya kita kerjakan dalam sehari-hari. Nah ini harusnya tentunya ada hal yang memang perlu untuk ditetapkan prioritas tugasnya mana gitu ya. Mengatur waktu dengan baik dan menjaga kesehatan mental. Jadi, oh kesehatan mental kaitannya apa ya gitu ya. Jadi kadang-kadang mengikuti tren yang nanti kalau nggak ikut dan lain sebagainya nanti dikira kurang gaul, kemudian ini nggak ikut bukber, nggak punya duit nih gitu ya. Nah ini, jangan pernah takut seperti hal tersebut begitu ya. Jadi kalau memang sudah mempunyai, pegangan apa yang harus dikerjakan karena, oh ini sekarang ini mau ada Bima misalnya, oh targetnya 7 April gitu. Nah ini, mestinya kan harus mulai prepare karena besok lebaran dan lain sebagainya. Nah ketika ada godaan tersebut, ya ini mestinya, kita bisa melihat memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak. Nah, cara identifikasi kebiasaan baik dalam rutinitas adalah identifikasi kebiasaan ya kita catat ke aktivitas sehari-hari. Kalau saya pribadi biasanya pada waktu pagi begitu ya, ini catatan dicatat ya. Jadi hari ini kita melakukan apa gitu ya. Misalnya apa yang harus dikerjakan. Karena apa gitu ya, karena yang sering saya lakukan, itu adalah ketika sudah kita nggak punya target ataupun nggak punya catatan apa yang akan dilakukan, ketika ketemu sama temen itu ngobrolnya sama kerjanya banyak ngobrolnya gitu ya. Mungkin, terkesan nggak ngobrol gitu ya, kesannya adalah memang membahas pekerjaan, tapi nanti lama-lama kalau kalau gibah nggak boleh ya, katanya sekarang modelnya mereview orang. Nah ini yang, akhirnya nggak baik di situ, karena waktunya terbuang di situ. Kemudian evaluasi kebiasaan yang ada, ya ini misalnya, kita misalnya malam hari kemudian melihat, ternyata seharian ini banyak hal yang belum saya lakukan, banyak hal yang target yang belum, tercapai, maka, ke depannya kita mau apa, gitu ya. Kemudian mencari tahu kebiasaan orang sukses ya, belajar dari orang sukses. Berarti kepoin orang nih gitu ya. Tidak ada salahnya mengkepo orang ketika itu dalam tujuan yang positif ya. Misalnya, kaitannya ngepoin orang tuh biasanya di mana ya? Oh kita lihat, Sinta orang gitu ya. Jadi dilihat dilihat gimana, apa namanya, targetnya, H-index-nya dan lain sebagainya, eee dipantau gitu ya, "Oh bisa sih," gitu ya. Nah ini kemudian kok bisa, kita bisa belajar dari mereka, apa yang mereka lakukan begitu ya. Jadi ngepoin orang ketika itu, tujuannya positif untuk produktivitas kita gitu ya, atau untuk, meningkatkan, cita-cita yang kita harapkan, itu tentunya, eee, masih dalam koridor yang baik ya. Kecuali kalau kita kepoin orang kemudian gibah, itu kan berarti yang tidak baik gitu ya. Kemudian tadi setelah kita tahu, prestasi orang, kemudian itu memunculkan sesuatu yang, ini kok dia bisa ya gitu ya, kok saya nggak bisa gitu. Nah ini kan, ketika seperti itu ada upaya untuk mencari kekurangan yang ada pada diri kita, kemudian kita menanyakan kembali atau bertanya pada orang tadi gitu ya, kemudian, apa sih yang trik yang dilakukan dan lain sebagainya, kita belajar ya. Jadi belajar itu pada siapa saja ya. Jadi belajar itu tidak harus misalnya, oh ini banyak dosen, kemudian saya udah jadi dosen nggak perlu belajar nih, enggak ya. Jadi dengan mahasiswa kita lihat mencari pengalamannya, kemudian rekan kerja gitu ya, ataupun dengan pimpinan atau dengan antar perguruan tinggi. Nah, seperti ini saya kira, forum riset ini cukup bagus ya. Jadi saya sangat, apresiasi sekali, kemudian kayak kemarin ada misalnya membikin jurnal dengan AI dan lain sebagainya, ini sangat membuka, wawasan yang, sangat baik ya untuk mahasiswa dan tentunya dosen.
kalau seperti kami mungkin, kalau yang kemarin itu masih muda-muda, kalau kami itu angkatan yang sudah tua gitu ya, di mana, zaman dulu TV masih hitam putih dan lain sebagainya. Nah, sekarang semuanya sudah berubah. Nah, ini kita mungkin belajar dengan yang, generasi yang memang, sangat baik teknologinya. Kemudian setelah kita tahu atau mencari tahu kebiasaan orang sukses tadi, kita membuat rencana perubahan kebiasaan. Jadi, apa nih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi, mestinya mestinya, hal tersebut untuk kita meningkatkan produktivitas pada diri kita sendiri. Nah, analisis pola kebiasaan untuk meningkatkan efisiensi kerja, yang pertama adalah mengukur efektivitas kebiasaan ya. Analisa secara berkala untuk mengevaluasi apakah kebiasaan yang diadopsi benar-benar meningkatkan efisiensi kerja. Nah, ini tadi ya seperti yang dipaparkan sama Bu Ninu tadi ya. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian kita mengukur, efektivitas kebiasaan tersebut. Kemudian ada teknik analisis kebiasaan, gunakan teknik seperti journaling untuk merekam kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan pada kebiasaan kerja gitu ya. Jadi paling tidak itu kita introspeksi di diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita bisanya kan lihat orang lain gitu ya. Nah padahal di diri sendiri itu jarang dilihat ya. Nah ini mestinya, pada saat ini ketika kita mau produktif, mau, meningkat lebih baik, ya kita belajar untuk melihat bagaimana diri kita sendiri. Kemudian dampak sosial terhadap kebiasaan kerja ya, lingkungan sosial dapat mempengaruhi kebiasaan kerja, penting untuk memilih lingkungan yang mendukung produktivitas. Ya jadi misalnya, eee, kalau lingkungan kerjanya baik gitu ya, misalnya sedikit mungkin saya pernah lihat begitu ya, kalau di luar waktu ada momen untuk ikut gitu ya, untuk ikut belajar di sana. Jadi ada waktu misalnya jam 10 itu waktu kumpul gitu ya. Jadi jam 8 sampai, jam 10 mereka bekerja gitu. Suasananya hening tempat kerjanya ini di suatu institusi pendidikan ya. Di Amsterdam, kemudian nanti jam 10 waktunya 30 menit itu hanya, mereka kumpul untuk makan gitu ya, snack gitu ya, makan snack dan lain sebagainya, di situlah mereka ngomong, ya diskusi di diskusi. Nah kemudian nanti pas waktu jam, kerja lagi ya, 30 menit kayaknya ya, kalau 30 apa 15 saya lupa, eee terus habis itu balik lagi ke tempat kerjanya masing-masing, kemudian bekerja nanti pas jam 12 makan siang gitu ya, dan kumpulnya di situ. Nah beda di tempat mungkin di tempat ini tempat kayak saya kerja gitu ya atau di lingkungan biasanya, ketika kerja kita kumpul satu tempat dengan, teman dosen satu dengan yang lain ya, misalnya bekerja itu kadang-kadang banyak yang ngobrol gitu ya, jadi waktunya terbuang dengan hanya ngobrol, gojek gitu ya. Nah ini, akhirnya apa, akhirnya pekerjaan yang harusnya selesai itu tidak selesai. Nah jadi kadang-kadang kan, kalau bisik-bisik gitu ya, temennya bisik-bisik ngapain gitu ya, ngipu apa dan lain sebagainya, pengen tahu gitu ya, pengen semuanya tahu. Nah ini, kalau lingkungan kayak gini pasti pekerjaannya nggak selesai, karena waktunya banyak terbuang gitu ya. Jadi mungkin bisa dievaluasi seberapa bukan berarti kita nggak bergaul ya, tetap bergaul, tetapi ada hal yang harus dikerjakan pada saat kita harus fokus gitu. Kemudian perbaiki berkelanjutan dalam kebiasaan ya, selalu cari cara untuk memperbaiki dan mengadaptasi kebiasaan agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan. Jadi, ya kita harus misalnya, "Oh ini saya masih punya kurang nih ya." Jadi, ini saya pribadi begitu ya, kadang-kadang kalau bekerja itu kalau enggak deadline, itu enggak selesai gitu ya. Maksudnya, sudah tahu ada, timeline-nya sudah jelas gitu ya, masih ada sekian waktu dan lain sebagainya. Nah, untuk pas waktu longgar itu, harusnya kan kita tahu itu ya, dicicil kemudian satu tahapnya gitu ya. Nah, ini tapi kalau pas waktu, harus dikumpulkan gitu ya. Nah, harusnya punya waktu 2 minggu itu nggak dikerjakan waktu seminggunya. Nah, baru mepet itu baru dikerjakan. Upload itu biasanya, detik-detik terakhir gitu ya, Jadi the power of kepepet itu kadang-kadang meningkatkan produktivitas. Tapi apa ya seperti itu, karena biasanya kalau hasilnya kan biasanya nggak bisa maksimal, kemudian, tadi bisa menimbulkan, kelelahan, kemudian sakit dan lain sebagainya. Nah, ini sebagian mestinya bagian dari evaluasi, kemudian ini supaya bisa berjalan dengan, tetap baik dan sehat ya. Langkah kedua adalah untuk membentuk rutinitas yang baik, yaitu yang pertama tadi langkah awal yang efektif untuk memulai ya, mulai dengan tujuan yang jelas,
adalah langkah pertama dalam membentuk kebiasaan, tentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya. Jadi misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, duduk di tempat kerja misalnya ya, kita duduk di tempat kerja, kemudian berdoa dulu ya, walaupun itu mungkin hal yang sepele tetapi diniatkan untuk bekerja, kemudian dicatat gitu ya, hari ini saya mau ngapain gitu. Nah, karena apa? Karena itu, sama seperti kalau kalau sama seperti di bulan Ramadan ini ya, harus ada niat dan lain sebagainya. Ketika ada niat mau dikasih temennya, bawa makanan dan lain sebagainya, nggak ada yang mungkin nggak ada tertarik karena sudah di awal sudah diniati. Nah, kita kebiasaan kalau datang ke kantor, langsung, apa gitu ya, tapi coba deh duduk sebentar gitu ya, kemudian berdoa, kemudian diniatkan dengan apa yang akan dilakukan. Kemudian menetapkan rutinitas seharian yang konsisten ya. Jadi konsistensi adalah kunci. Cobalah untuk menetapkan aktivitas produktif pada waktu yang sama setiap hari agar menjadi bagian dari kehidupan. Jadi tadi ya konsisten kita harus mengerjakan ini dan lain sebagainya. Itu memegang untuk tetap produktif. Kemudian lingkungan yang mendukung akan sangat membantu dalam membangun kebiasaan. Pastikan ruang kerja Anda bebas dari gangguan dan memfasilitasi produktivitas. Jadi apa namanya ya, jadi memang mungkin teman-teman biasanya kita punya grup, apa ya, mungkin grup kajian keilmuan, kemudian, atau mungkin di tiap prodi itu ada ya. Jadi memang ketika temennya bekerja, temennya, ataupun kita sendiri bekerja, kita tahu dong kalau temennya kerja kita nggak berisik gitu ya. Jadi, mungkin biar fokus untuk urusan kerja. Nah, nanti pada waktu istirahat, karena memang ada waktu istirahat, ya itu digunakan untuk bisa diskusi, untuk, ngobrol begitu. Nah, praktek terbaik untuk mengembangkan kebiasaan positif, pertama menggunakan teknik mengingat untuk kebiasaan baru ya. Jadi mungkin ada alarm ya, catatan kecil membantu kita tetap fokus pada kebiasaan yang ini ingin dibentuk, kemudian berkomitmen pada diri sendiri dan orang lain ya. Jadi tadi ya, yang penting tadi kita komitmen pada saya harus hari ini harus selesai ini nih gitu ya. Hari ini sama selesai ini gitu ya. Jadi kalau eh apa namanya? Kalau sudah punya niatan kita udah janji ke orang lain, janji adalah hutang sehingga, kita komit dulu, ini saya selesai di kapan gitu ya. Nah ini harus, komit di awal di situ. Nah reaksi aksi untuk membangun rutinitas harian yang efektif, pertama adalah menentukan prioritas harian yang jelas ya tadi ya, identifikasi aktivitas yang paling penting setiap hari untuk memastikan fokus Anda tetap pada hal yang memberikan hasil terbaik ya. Misalnya kalau di sini Bapak Ibu dosen tentunya dicatat ke kegiatannya, kemudian kalau mahasiswa biasanya ya hari ini mau melakukan apa, misalnya kalau kuliah, kuliah apa dan lain sebagainya, ada waktu jeda istirahat dan lain sebagainya, ke perpus ngambil apa gitu. Wah kayak sok ini ya, tapi itu adalah paling enggak itu membikin kita pekerjaan bisa cepat selesai gitu ya, karena ada prioritas yang harus dikerjakan. Kemudian mengatur waktu untuk istirahat dan relaksasi. Nah, ini jadi tadi sudah, tadi yang dijelaskan Bu Ninu ada 888 gitu ya, salah satunya istirahat. Nah, biasanya kalau kita, kejar target begitu ya, sampai, memang bisa begitu, misalnya, selesai jadi sehari itu gitu ya. Tetapi kadang-kadang fisiknya itu, tidak mendukung gitu ya. Nah, karena mesti kan harus sampai begadang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini akan kalau dikerjakan dalam pekerjaannya seperti itu gitu ya, nanti akan, tidak baik untuk kesehatan gitu ya. Nanti tetap ada masanya misalnya tubuh itu ketika kita sudah mentok nih ya, nggak bisa ngelakuin apa-apa, memang ada niat untuk menyelesaikan, tapi kalau tubuhnya sudah nggak bisa nerima, misalnya mau baca tuh ya baca, tapi selesai tapi nggak ada, mau ngapain sih gitu ya, ini maunya apa, baca bolak-balik tuh nggak paham. Nah ini berarti, ini tubuh ini butuh istirahat ya. Jadi misalnya biasanya kalau dosen kerja target, bolak-balik dibaca nggak selesai-selesai, mau di ini, ngantuk gitu dan lain sebagainya, ya memang kalau butuh istirahat, istirahat dulu gitu ya. Kemudian membuat daftar tugas untuk setiap hari. Membuat daftar tugas harian dapat membantu, kita semua tetap terorganisir dan memberikan rasa pencapaian saat menyelesaikan setiap tugas ya. Kemudian menggunakan teknik, Pomodoro untuk meningkatkan fokus ya, tadi sudah dijelaskan juga ya beberapa teknik untuk, meningkatkan produktivitas, salah satunya ini Pomodoro gitu ya, bekerja 25 menit dan beristirahat 5 menit,
Jadi seperti itu, tapi podomoro bukan berarti malah moro kabeh begitu ya, teman-temannya moro semua akhirnya tidak konsentrasi di dalam pekerjaan begitu ya. Tapi ini harus fokus mengerjakan. Nah, sebetulnya fokus pekerjaan itu yang gak digangguan tidak hanya teman ya ataupun lingkungan, tetapi sekarang ini ada juga yang misalnya rekan-rekan atau mungkin saya gitu ya. Kita biasanya lihat misalnya Instagram. Kalau lihat Instagram seseorang itu berjam-jam gitu ya, tapi kalau baca sudah ngantuk. Nah ini, sebisa mungkin itu tadi, hindari hal-hal yang memang mengganggu, kinerja rekan-rekan semuanya atau Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi dalam membangun kebiasaan positif dan produktif ya. Nah ini, pilih aplikasi untuk membangun rutinitas harian ya. Jadi, tadi sudah sempat dijelaskan sama Pak Basimin ya, Pak Basiman apa ya? Kaitannya dengan memanfaatkan, teknologi gitu ya. Jadi, sekarang banyak teknologi yang bisa membantu, mengingatkan dan lain sebagainya. Kemudian cara memilih aplikasi yang sesuai kebutuhan ya, penting untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan gaya hidup kebutuhan pribadi untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Kemudian manfaat penggunaan aplikasi dalam membangun kebiasaan baik ya, yaitu dengan memudahkan diri dalam memantau kemajuan dan mendapatkan motivasi tambahan dalam membangun kebiasaan ya. Jadi jangan sampai misalnya nih ya, eee, saking sibuknya misalnya, "Oh kok lupa ya ternyata harus, Bapak Ibu harus mengajar, Bapak Ibu dosen harus ngajar." Waktunya ngajar kelewatan karena, serius di laptop gitu ya mengerjakan sesuatu. Nah ketika ada teknologi pengingat gitu ya, jadi sudah tahu untuk, oh mengingatkan. Kecuali kalau tadi disebutkan artis mungkin dia punya, eee, manajemen atau manajer yang mengingatkan, tetapi ketika kita pribadi yang biasa aja gitu ya, nah ini ketika melakukan tugas, ini harus ada mungkin diingatkan ya. Jadi lebih dengan teknologi masih bisa begitu ya, supaya tidak pekerjaan yang lain takutnya saking seriusnya, kemudian saking, ini ya, harus target tadi, pekerjaan yang wajib yang harus dikerjakan terlupakan, ya. Kemudian ini contoh aplikasi yang telah terbukti sukses, beberapa aplikasi menggunakan banyak orang, efektif dalam membangun, kebiasaan baik. Nah, ini cara menggunakan alat digital untuk mendukung produktivitas, mengatur jadwal dengan kalender digital ya. Jadi biasanya ada notifikasi di HP gitu ya. Misalnya, oh kita harus ngapain nih gitu ya. Kemudian memanfaatkan aplikasi pengingat, kemudian strategi mengintegrasi alat digital dalam rutinitas ya, mengintegrasikan alat digital ke dalam rutinitas harian untuk meningkatkan produktivitas dan membantu menjaga konsistensi dalam menjalankan kebiasaan. Karena saya yakin ya Bapak Ibu di sini dan rekan-rekan semuanya orang sibuk ya, jadi banyak yang harus dilakukan, kemudian kadang-kadang sampai harus ini dan lain sebagainya. Nah ini, tentunya memang butuh suatu teknologi yang bisa untuk, apa ya, membantu untuk mengingatkan supaya target-target atau kegiatan yang harus dilakukan itu berjalan dengan baik. Kemudian evaluasi efektivitas alat digital pada produktivitas, melakukan evaluasi terhadap alat digital yang digunakan ya. Jadi mungkin bisa sekarang tuh banyak sekali teknologi ya yang mau dibikin saking banyaknya, ya mungkin nggak usah dicoba-coba tapi yang mana sih yang nyaman untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian inovasi teknologi dalam mengembangkan kebiasaan positif. Pertama, perkembangan teknologi mempengaruhi kebiasaan ya. Jadi, ini misalnya inovasi teknologi AI, machine learning untuk membantu dalam menganalisis kebiasaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian menggunakan data untuk menekan kebaikan. Ya, tadi sudah ada beberapa data ya, mau tadi pakai sama Bu Nino di awal gitu ya. Kemudian, menjaga konsistensi dan motivasi dalam menjalankan kebiasaan produktif ya. Nah, ini yang pertama adalah, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur ya. Jadi, menentukan tujuan yang spesifik dan dapat diukur akan membantu, rekan-rekan semua atau kita semua di sini menjaga fokus dan konsisten dalam membangun kebiasaan produktif ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai target, target itu jangan yang, terlalu nggak mungkin nih dicapai dalam hari ini gitu. Misalnya targetnya ada harian, mungkin ada mingguan, ada bulanan gitu ya. Nah nah, ya kalau sehari itu nggak mungkin dilakukan, ya jangan ditargetkan gitu ya, karena tadi harus dapat diukur ya. Jadi ukurannya memang selesai nih di waktu misalnya, 3 jam begitu ya, atau di hari itu selesai.
Kemudian membuat jadwal rutin untuk aktivitas harian, yaitu menyusun jadwal harian yang mencantumkan waktu untuk kebiasaan akan memudahkan kita semua untuk mengingat dan melaksanakan secara konsisten ya. Jadi di jadwal rutinnya apa gitu ya. Kemudian menggunakan tadi teknik mengingat yang efektif, kemudian menyusun daftar kebiasaan yang ingin dibangun. Jadi biasanya kan ada target yang harus diselesaikan, tapi ada hal yang memang ada datang lagi gitu ya, ada yang harus dikerjakan. Nah ini, eee, disusun gitu ya. Jadi, ini misalnya ini harus apa yang harus dilakukan. Padahal target yang kemarin yang kita susun itu belum selesai. Nah, tapi sudah pasti ada pekerjaan lain. Nah, ini, sebisa mungkin di-list dulu gitu ya, ini selesainya kapan dan lain sebagainya. Kemudian, menjaga motivasi dalam proses membangun kebiasaan positif, mengenali manfaat jangka panjang dari kebiasaan yang ingin dibangun dapat memberikan dorongan motivasi yang kuat untuk terus melaksanakannya, kemudian mencari dukungan dari orang lain ya. Jadi, berinteraksi dengan orang yang memiliki tujuan yang sama dapat memberikan motivasi tambahan dan menjaga semangat dalam proses pembentukan kebiasaan. Jadi misalnya ini kaitannya, di dalam pertemanan gitu ya. Jadi, ketika berteman atau melakukan pekerjaan, mungkin nggak bisa kerja sendiri ya, kita butuh tim. Nah, butuh tim itu, mungkin ini juga salah satunya cari teman yang memang se-circle gitu ya, atau yang memang satu visi, satu tujuan gitu. Jangan sampai cari teman yang kita kolaborasi, tapi dia hanya untuk menjatuhkan ataupun untuk, ini kurangnya apa dan lain sebagainya. Dan itu nanti, rugi sendiri gitu ya, bahwa karena mungkin hanya butuh dia kita butuh pengakuan mereka dan lain sebagainya supaya dianggap, gaul dan lain sebagainya, ini nggak perlu gitu ya. Tapi kalau mau kerja cari memang, teman-teman yang memang bisa diajak kerja sama gitu ya. Dan itu dan dia komit ya, jadi kalau komitnya kita mau bikin apa, nah ini harus tahu orangnya. Jadi jangan cuma ngomong aja kemudian nggak dilakukan. Nah ini kan akan, menyulitkan di dalam mencapai target tadi. Kemudian merayakan setiap pencapaian hasil kecil ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian atau rekan sekalian di sini, ketika ada sesuatu yang memang, Bapak Ibu, telah capek dari targetnya tadi, nggak harus kerja terus dong gitu ya, butuh waktu istirahat. Nah mungkin nah ini salah satu bentuk, pencapaian dari yang kita capai ya. Misalnya ya sedikit kali-kali nongkrong gitu ya, kali-kali, ngopi, kemudian ya itu untuk memotivasi atas keberhasilan diri sendiri itu berarti penting gitu ya. Jadi itu juga perlu untuk, mengapresiasi diri. Jadi apresiasi nggak perlu orang lain, tidak semuanya pada orang lain, tapi pada diri sendiri, untuk waktu diri sendiri itu juga hal yang penting. Nah, strategi untuk tidak menyerah saat membentuk, kebiasaan ya. Jadi yang, ada yang misalnya kebiasaan baru ya, ini misalnya kok nggak tercapai. Pertama adalah mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul ya. Mungkin orang berjalan itu kan orang bekerja itu kan tidak selamanya lurus, lancar ya, kadang-kadang ya berbelok, kemudian ada simpangan, ada jeglongan gitu ya. Nah, itu hal yang mestinya hal yang biasa dan itu mungkin menjadikan kekuatan ya bagi kita semua. Nah ini, mengetahui kemungkinan hambatan membangun kebiasaan baru dan membantu untuk merencanakan cara mengatasi sebelum yang muncul. Jadi, oh ternyata untuk melakukan ini kendalanya di sini gitu ya. Misalnya kita tadi ya, misalnya kaitannya dukungan dengan teman, atau temannya harus lintas program studi atau harus dengan berbagai keilmuan begitu ya, dipakailah gitu ya. Nah setelah dalam bekerja ternyata nggak tahu nih gitu ya, misalnya oh ternyata ini nggak bisa diajak kerja cepet, nggak bisa diajak kerja sama gitu ya. Nah ini kan berarti, jadi pelajaran besok kalau misalnya kerja bareng dengan, teman yang sama, ya mungkinnya tidak usah pakai dia gitu ya. Nah atau mungkin kalau memang tetap menjaga pertemanan, ada pekerjaan yang mungkin ada hal-hal yang urgent, ya jangan dikasihkan gitu ya. Mungkin poin-poin mana saja yang bisa diberikan. Kemudian menerapkan pendekatan yang bertahap dalam perubahan ya, melakukan perubahan kecil secara bertahap akan membuat proses lebih mudah dan mengurangi rasa tertekan saat membentuk kebiasaan baru. Jadi misalnya tadi ya, jadi berubah misalnya, oh kita mau produktif nih gitu ya, terus langsung
berubah gitu ya. Nah, ini akan sedikit sulit. Tetap aja pelan-pelan gitu ya tadi. Diawali tadi misalnya kita datang pagi hari, kemudian berdoa dulu, kemudian dicatat nih pekerjaannya apa gitu ya. Kemudian pas sore hari mau pulang biasanya kalau mengevaluasi tinggal dicentangi pekerjaan mana sih yang belum gitu ya. Jadi saya biasanya terakhir itu dari target yang kita lakukan, kemudian pekerjaan mana yang nggak tercapai gitu ya. Nah, ini waktunya mau dikasihkan kapan. Nah, biasanya saya supaya tidak, niatan kita tetap menyelesaikan, biasanya saya akan minta ke orang lain gitu ya, "Oh, besok ini hari Senin diselesaiin ya," gitu ya. Jadi ketika Senin diselesaiin kita, bilang ke orang lain, nah ini utang bagi diri sendiri bahwa hari Senin harus selesai gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian menjaga komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan ya, mempertahankan komitmen dan disiplin terhadap tujuan yang telah diatur akan membantu, kita semua untuk tidak menyerah dalam perjalanan membangun kebiasaan ya. Jadi ada komit ya, jadi kalau sudah pengen ya sudah diniatin gitu ya, dijalankan dan ini. Jadi memang komitmen itu sangat sangat dibutuhkan ya. Kemudian mencatat kemajuan yang dicapai ya, tadi ya mendokumentasikan kemajuan yang telah, kita capai untuk memberikan dorongan positif dan mengingatkan, kita semua tentang betapa jauh Anda telah berjalan. Jadi misalnya ini capaiannya sekian ya. Kalau dosen mungkin bisa ya dilihat mungkin dari capaian jabatan fungsional gitu ya, kemudian risetnya, kemudian kolaborasinya dan lain sebagainya. Untuk mahasiswa misalnya juga, bisa misalnya menyelesaikan waktu studi dengan waktu yang, tepat, kemudian semuanya mendapatkan hasil yang baik begitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, untuk diskusi kali ini dan saya kira ini memang, grup yang sangat, inspiratif gitu ya dan, ini kita saya tidak ini ya, cuma diskusi saja Bapak Ibu sekalian ya, mungkin saya akhiri dengan pantun ya, katanya bisa pantun nih. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh subur sekali ya, kerja cerdas penuh inovasi, hasil maksimal raih nanti gitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Sabila. Terima kasih kepada Ibu Dr. Maria Goretiwantri, SKM MKes, atas pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat. Baik, setelah mendengar pemaparan dari ketiga narasumber kita hari ini, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang masih memiliki pertanyaan bisa menuliskan ke kolom komentar. Sementara sudah ada yang masuk pertanyaan, akan saya bacakan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana peran manajemen waktu dalam komunikasi? Pertanyaan dari Abdul Kudus yang mungkin boleh dijawab oleh Bapak Wasiman. Kami persilahkan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Ibu Sabila. Salam kenal Ibu Catur Yuantari dan Ibu Ninuk. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Abdul Qadir ya. Bagaimana manajemen waktu dalam komunikasi? Ya. Dua hal yang memang harus saling bersinergi. Kenapa? Karena manajemen waktu memerlukan komunikasi dan sebaliknya. Contoh begini. Pada saat tidak ada komunikasi, kalau sekarang mungkin komunikasinya mudah sekali ya. Pada saat kita tidak ada komunikasi, itu saya yakin akan berantakan. Contoh begini. Tadi saya ceritakan, saya sering mengalami begini. Waktu itu saya kerja di Bekasi, juga di Rasunan Said, Jakarta. Waktu itu belum ada HP, Bu. Ya, di bawah tahun 2000 lah. Nah, begitu saya nyampe ke Bekasi, ya pimpinan saya bilang, "Man, kok balik ke Bogor?" "Ngapain, Pak?" Saya bilang, ada file yang ketinggalan." Apa yang terjadi? Saya sering mengalami kejadian seperti itu. Saya sudah nyampe Bekasi balik ke Bogor. Dan sebaliknya, kadang-kadang saya udah nyampe Rasunan Said, saya harus balik ke Tangerang. Kenapa? Ada file yang ketinggalan katanya. Itu adalah manajemen waktu dan komunikasi. Kenapa nggak dikomunikasikan 1 hari sebelumnya? Ya, kenapa? Artinya apa?
artinya manajemen, ya saya tidak menganggap karena mungkin waktu itu dia bos sibuk ya kan, akhirnya saya sebagai waktu karena masih baru ya mau tidak mau harus mengikuti, habis waktunya karena file itu memang hanya boleh karena saya yang tahu gitu. OB OB ada, kan waktu itu ya memang tuh file itu file urgent yang tidak boleh sembarang orang melihat. Jadi mau tidak mau saya harus balik lagi. Ya mungkin kita bisa bayangkan dari Bekasi ke Bogor berapa jam. Ya kalau naik mobil angkot 3,5 jam. Itu adalah apanya pentingnya komunikasi. Ya mungkin ya saya tidak bisa menyalahkan juga, mungkin bos mungkin ya mungkin lagi banyak banyak pekerjaan yang gak lupa, tahu-tahu udah pas hari H baru bilang. Padahal saya jam 7.45 saya udah nyampe kantor. Mau nggak mau saya harus balik lagi. Nah, dan sering itu kejadian. Artinya apa? Memang dua-duanya memang harus saling bersinergi. Ya mungkin ya Bu Ninuk atau Bu apa namanya Bu Catur mungkin pernah ngalamin seperti itu. Kalau sekarang sudah alat komunikasi enak sekali, jam 12 malam mungkin bisa WA. Nah, misalkan ya, Pak Wasiman tolong ya besok ambilin bawain apa namanya bawain berkas tuh ada di atas meja jam 12 malam misalkan. Pagi-pagi saya bisa ngambil gitu kan. Nah, kalau email kan waktu itu belum tentu, waktu itu di bawah tahun 2000 belum semua orang punya email. Itu adalah bagaimana peran manajemen waktu dan komunikasi itu harus saling bersinergi. Kenapa? Karena pada saat tidak ada komunikasi, ya mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin hal-hal yang yang tadi saya katakan hal sepele tapi jadi bumerang. Nah, hal sepele tapi jadi masalah besar. Kenapa? Ya karena hal tersebut yang harus selesai hari itu bisa jadi selesainya besok. Kenapa? Ya karena komunikasi yang kurang maksimal kalau saya lihat sih itu. Saya akhirnya ya saya bisa mengatakan demikian karena saya ya pernah ngalamin seperti itu. Sering ya karena waktu itu kan belum ada HP. HP kan baru mulai ada sekitar tahun 98 tahun 2000 lah. Nah, itu pun HP masih HP yang begitulah masih HP jadul sekali. Tapi waktu itu HP seperti itu juga sudah HP yang termodern, tercanggih waktu itu. Nah, tapi kan waktu itu juga tidak semua karyawan mempunyai HP sehingga tadi saya katakan bagaimana peran komunikasi harus intens dan harus efektif. Bagaimana solusinya? Kalau sekarang mungkin sudah udah mudah sekali lah solusinya. Tapi kalau tahun di bawah tahun 2000 itu yang sering saya alamin seperti itu. Paling tidak biasanya kalau nggak itu kan bisa pesan besok harinya gitu, pesan ke OB atau pesan ke misalkan ke apa namanya admin bilang Pak besok ada titipan ya. Tapi pas sekarang mungkin namanya sibuk gitu saya katakan lupa, akhirnya ya terjadilah seperti itu. Bagaimana miskomunikasi akhirnya membuat schedule yang tadinya sudah dijadwalkan batal, bukan tertunda lagi, batal. Ya, itu saya berikan contoh seperti itu. Kayak mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, baik Bu Ninuk maupun Bu Catur, monggo silakan. Itu sih Bu Sabila sebagai moderator yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian ini pertanyaan untuk Ibu Ninuk terkait batasan media sosial. Pertanyaan dari Iza Hispul. Saat ini ponsel dilengkapi teknologi screen time membuat batasan di media sosial, namun sering ada keinginan untuk memperpanjang batasan screen time karena alasan pengalihan burning out dari kegiatan. Nah, bagaimana tips dan triks untuk tetap on track pada si screen time maupun pada aturan-aturan yang kita ciptakan untuk lebih produktif? Lalu bagaimana kita menyiasati procrastination yang saat ini lebih wajar dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Mbak Iza atau Bu Iza ya? Mbak Iza aja deh.
Memang screen time itu memang kadang-kadang itu kayak bumerang ya, jadi kayak pisau dua itu. Jadi kita perlu, tapi kadang-kadang kita terbatasi gitu ya. Mungkin salah satu tips yang bisa saya kasih itu kita bisa bikin aturan itu yang realistis dan lebih fleksibel gitu. Kayak misalnya nih, kita jangan kayak bikin aturan yang kaku, 1 jam screen time per hari. Nah itu jadinya kita kayak mempersulit diri kita sendiri kan, padahal mungkin 1 jam masih kurang gitu. Jadi terus kemudian kita bisa terapkan 80-20. 80% fokus pada aturan, tapi kita punya apa namanya, punya apa ya istilahnya tuh apa dispensasi terhadap diri kita tuh 20% tuh bisa fleksibel lah gitu. Jadi jangan terlalu keras sama diri kita sendiri, nanti diri kita stres sama diri kita sendiri gitu nanti. Terus misalnya kita juga bisa memblokir situs atau kadang-kadang gini, kadang-kadang kita saya waktu itu pernah hektik akan sesuatu, terus saya uninstall dulu IG, Instagram gitu. Karena saya merasa Instagram itu membuat kita otomatis langsung scroll gitu, ngambil handphone langsung klik gitu tanpa mikir gitu. Nah itu saya uninstall dulu gitu, mungkin selama berapa, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, terus kemudian pas pekerjaan saya udah selesai, saya install lagi gitu. Jadi kayak kita tarik ulur lah sama teknologi yang sekarang gitu ya. Terus tadi Podomoro juga udah disanggung juga sama Bu Catur, 25 menit itu juga mungkin 25 kita lihat screen, terus kemudian kita keluar dari ruangan atau kita apa namanya tutup dulu 5 menit istirahat itu manjur banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi hektik itu beneran apa namanya it works gitu ya. Terus kemudian kita bisa memisahkan antara kerja dan hiburan. Itu juga apa namanya kalau misalnya kita itu tadi kalau lagi liburan kita sebisa mungkin jangan bawa laptop gitu. Tapi kalau misalnya bawa laptop pun kalau bisa untuk jaga-jaga aja gitu. Jangan sampai kita buka laptop di pinggir kolam renang lagi ngeliatin anak renang gitu. Itu kayaknya gimana gitu ya. Walaupun anak-anak jadi kayak ini ibu saya ada di sini atau enggak sih gitu. Jadi lumayan kayak gitu. Terus juga jangan lupa untuk reward sama evaluasi diri. Jadi kalau misalnya waktu screen time kita misalnya 2 jam, ternyata 2 jam itu kelebihan ya, berarti nanti mungkin kita bisa kurangin atau mungkin kurang, berarti kita minta dan evaluasi terus menerus dan itu juga perlu gitu. Terus kemudian tadi yang kedua itu ada istilahnya adalah apa tuh tadi namanya ya? Procrastination gitu. Nah, sebenarnya kalau procrastination ini sebenarnya itu adalah ciri orang yang pintar malah sebenarnya. Karena dia merasa adalah pekerjaan itu bisa nanti gitu. Nanti akan selesai kok gitu. Justru biasanya nih ciri yang dipunyai sama orang yang cerdas biasanya. Tapi kalau orang yang nggak cerdas, dia akan aku harus kerjakan ini sedikit-sedikit nih. Nah, itu dia akan mengerjakan sebelum deadline-nya. Tapi karena orangnya cerdas, jadi dia punya kebiasaan untuk menunda pekerjaan kalau nggak deadline nggak bisa. Apa tadi istilahnya Bu Catur ya? Apa the power of kepepet gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak kepepet itu nggak dikerjakan gitu. Jadi itu termasuk apa namanya apa tadi yang bisa dimungkinkan memang benar. Jadi apa namanya procrastination ini mungkin hampir semua orang akan punya yang kayak gini karena menunda pekerjaan itu diwajarkan gitu. Jadi normalisasi untuk menunda pekerjaan. Jadi karena ya itu kan masih sebulan ini gitu tiba-tiba udah kurang deadline-nya yang belum dikerjakan sama sekali gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama itu adalah lakukan pekerjaan apa adanya. Contohnya gini, kita nggak usah terlalu idealis sama pekerjaan yang mau kita lakukan gitu. Kayak misalnya kita mau bikin tulisan terus apa namanya tujuan kita misalnya ada 100 paper yang harus kita baca gitu. Kayaknya kita terlalu keras nih kalau misalnya kita menargetkan 100 paper dalam misalnya 1 minggu gitu. Coba kita turunin sedikit. Jadi menurunkan standar kita selagi masih ada waktu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kepepet, kita otomatis kan akan berubah-ubah tuh. Oh iya, harus ini, harus ini, harus ini. Nah gitu. Itu juga mungkin bisa kita kurangin. Terus mungkin kita bisa nempel sama orang yang nggak
nggak menunda pekerjaan. Jadi itu juga biasanya nular tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita nempel sama orang yang biasa nunda pekerjaan itu, dia akan mengamini kita gitu. Lo udah belum? Ya gue juga belum. Nah, berarti ada temennya yang belum gitu. Nah, kayak gitu itu juga bisa tuh. Jadi nempel sama orang, lo udah belum? Udah sih, tapi masih progres. Nah, kita kan, oh dia udah progres, aku belum. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita deket sama apa namanya? penjual penjual parfum kita ikut wangi gitu kan. Nah, itu juga termasuk apa namanya? termasuk yang bisa kita lakukan gitu. Selanjutnya bisa kita bikin reminder. Nah, pergunakan teknologi sebagai reminder. Remindernya jangan 1 hari sebelum deadline, tapi remindernya misalnya kita punya waktu 1 bulan, kita bisa reminder tuh 1 bulan itu. Jadi tiap sore kita akan diingetin, lo ada pekerjaan ini. Mungkin yang paling dekat mungkin kalau perdosenan tuh Bima. Bima tuh kan 7 April kalau nggak salah ya. Berarti dari sekarang kita bisa kasih reminder tuh 7 April Bima, 7 April Bima. Oh iya ya, jadi kita progres misalnya 10%, naik lagi nanti 20%, nanti naik lagi. Mungkin yang paling momok bagi dosen itu adalah ngasih nilai. Itu juga pelajaran buat saya. Jadi kalau ngasih nilai jangan pas UAS. Jadi kalau bisa pas sepanjang semester itu kita sudah nyicil tuh ngasih nilai ke mahasiswa. Itu juga lumayan buat apa namanya ngasih waktu diri kita untuk tidak terlalu stres gitu. Terus kemudian tadi evaluasi dan tentukan target. Jadi targetnya itu per hari gitu. Target hari ini tuh apa? Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya malam sebelum tidur tuh saya mikir hari ini udah ngapain ya? Oh iya ya hari ini udah ini. Berarti ada yang belum berarti besok gitu. Atau mungkin kita kalau pulang kantor gitu kita bisa bilang oke, kerjain, jangan dihabisin pekerjaannya biar kita bisa ada pekerjaan untuk besok. Nah, itu juga bisa. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri dan juga jangan terlalu apa namanya santai sama diri sendiri. Pokoknya kita sedang-sedang aja, dan benar kata Bu Catur tadi, badan itu punya limit. Jadi pada saat kita masih mau, tapi badannya yang nggak mau gitu. Secara fisik itu nggak mau. Kayak misalnya kita baca buku, kita baca tapi kita nggak ngerti apa isinya gitu. What's the point jadinya kan? Gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya kita harus siap fisik lahir batin, makanya menjaga kesehatan itu penting, itu juga yang paling utama. Mungkin itu Mbak Iza yang bisa saya jawab. Kalau misalnya ada lagi boleh silakan. Terima kasih Mbak Sabila. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawaban yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Dr. Catur yang akan saya persingkat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kebiasaan apa yang dilakukan Ibu Catur untuk memberi dampak positif terhadap produktivitas dan bagaimana cara mengatur waktunya serta strategi apa yang dilakukan untuk tetap termotivasi di tengah berbagai distraksi yang ada. Untuk Ibu Catur, kami persilahkan. Iya, baik, baik Mbak Sabila. Suara saya kedengaran ya? Kayak internet. Kedengaran, Ibu. Ya baik, ini pertanyaannya Bu Titi nih ya, cukup banyak ya, ini mungkin sharing saja. Tadi yang pertama terkait dengan kebiasaan apa yang telah saya lakukan memberikan dampak positif terhadap produktivitas. Ini ya, pertama adalah kita bekerja sesuai karena tuntutan pekerjaan kita itu harus sesuai dengan tepat waktu, kita harus melakukan kebiasaan itu sesuai tepat waktu. Contohnya mungkin karena saya dapat tugas begitu ya, misalnya sebagai, asesor gitu, kemudian itu kerjanya harus memang diwaktuin gitu ya. Nah, ini mau nggak mau harus selesai gitu. Nah, kemudian, misalnya hanya 3 hari harus selesai, kemudian nah kayak gitu kita sudah terbiasa dengan, kebiasaan itu akhirnya jadi kayak sudah jadi kebiasaan gitu ya, kita bekerja sesuai dengan timeline gitu. Nah, kemudian dampak positif terhadap produktivitas tentunya, biasanya kan semakin banyak pekerjaan tentunya menambahkan penghasilan ya. Jadi kalau misalnya, kalau kita misalnya banyak bekerja tentunya kalau selesai dengan ini pasti kan akan biasanya itu, finansial itu mengikuti dengan pekerjaan, walaupun kita bekerja tidak harus selalu melihat finansialnya gitu ya. Kemudian, yang biasanya, saya lakukan ini saya juga
kemarin diajak temen ini masuk di sini sebagai ini ya di Mira Visa Persada gitu ya. Oh ya ada ya Pak gitu ya. Oh ya, tapi sebetulnya sesuatu yang mungkin harus kita coba hal-hal yang baru gitu ya. Kita harus menerima kalau oh disuruh oh ya gitu. Jadi nggak terus langsung ah nggak mau ah gitu. Tapi kita menerima apa yang hal-hal yang baru. Jadi itu yang mungkin saya mulai lakukan begitu ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang ini kayak kurang kerjaan aja gitu ya, karena saya baru mengelola S2, kemudian biasanya S1, kemudian ini ada program studi S2 baru sehingga dari mulai nol gitu ya pendirian sampai mulai balik lagi karena akreditasi, mau akreditasi kok jadi narasumber gitu ya, kayak kayak kurang pekerjaan, padahal pekerjaan itu kan banyak begitu ya. Tetapi tadi hal-hal yang baru kita pengen bergabung di sini, pengen berbagi, mau lihat seperti apa, itu tentunya hal yang positif yang bisa saya lakukan. Ya, maksudnya yang saya bisa dapatkan gitu ya. Oh, ternyata ada forum riset nih gitu ya, yang ternyata cukup bagus. Yang kemarin ada hari Rabu itu apa ya tentang bisa untuk pengabdian masyarakat begitu ya. Nah ini hal-hal yang tadinya saya nggak tahu ternyata banyak sekali yang mestinya saya bisa misalnya berkolaborasi bersama. Kemudian, ini mengatur waktu antara pekerjaan, hiburan, dan istirahat untuk mencapai keseimbangan optimal. Jadi, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan semuanya, biasanya kalau, semuanya itu diniatkan ibadah ya, bekerja itu ibadah gitu ya. Jadi ketika kita kalau bekerja itu ibadah, kemudian itu bagian dari hobi, itu kita maksudnya ini kerja berat begitu. Jadi jangan pernah mindset-nya itu bahwa kita bekerja kemudian berat, sesuatu yang harus kita berat tanggung gitu ya, seorang misalnya ibu rumah tangga kemudian harus mencari, uang untuk ini ya, menambah penghasilan dan lain sebagainya, enggak. Jadi segala sesuatunya kita anggap, sesuatunya ibadah kemudian kita bikin yang enjoy saja. Jadi misalnya, mmm karena kalau biasanya bagaimana istirahatnya gitu ya, bagaimana hiburannya. Jadi kalau pas pekerjaan, delala pekerjaan kami itu, sebagai ini ya, delegasi untuk penilai akreditasi, biasanya saya pergi-pergi gitu ya. Nah itu adalah bagian dari istirahat dan hiburan dan pekerjaan gitu. Jadi, segala sesuatu tuh nggak langsung itu dianggap itu kerja. Kalau kita, semuanya dianggap itu kerja, pasti dapatnya lelah saja. Tapi kalau misalnya itu kita ibadah, kemudian kalau kita bekerja kita berinteraksi dengan banyak orang, kemudian banyak link gitu ya, pas waktu kita butuh nih misalnya, Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu dosen ketika Anda ikut riset penelitian, ada tuntutan uluaran, jurnal dan lain sebagainya, ini sulit untuk cari jurnal, ya kita cari rekanan kita yang sudah pernah gitu ya. Nah ini kan, salah satu, manfaat ketika kita bisa apa ya, membangun, kerjasama atau kolaborasi atau connecting dengan orang luar gitu ya. Jadi, nah, maksudnya dengan kegiatan ini kan akhirnya banyak kenal nih gitu ya, banyak tahu, banyak mungkin saling sharing itu salah satu, manfaat dan itu bukan suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan, hiburan dan istirahat itu bisa seimbang. Mungkin tadi, Bu Nino bilang jangan maksa diri gitu ya, memang kita nggak perlu maksa diri gitu ya, tapi kalau memang waktunya istirahat, ya waktu istirahat misalnya bekerja itu jam 10 malam, harus tidur ya tidur gitu ya. Maksudnya, nah ini dibiasakan kadang-kadang ini yang muda-muda gitu ya, biasanya tidurnya bukan malam lagi, pagi gitu ya. Nah padahal kan, kondisi tubuh itu ya sehari 2 sekali gitu oke ya, tapi kalau bertiap hari akan jadi tidak baik begitu ya. Nah ini itu harus dibiasakan, jadi biasakan memang maksimal jam 11 lah gitu ya. Kalau misalnya ada target-target yang harus selesai itu kan tidak tiap hari. Nah ini yang mestinya kita bangun mulai sekarang. Ini biasanya untuk anak-anak muda nih yang suka, nongkrong kemudian sampai karena saya anaknya juga muda gitu ya, saya lihatin anak saya itu, saya lihat di, warung makan gitu ya, bukanya sampai jam 12 ini. Mungkin anak kos-kosan gitu ya, nggak ada yang pantau, ada perempuan dan lain sebagainya. Nah karena saya mendampingi anak saya udah lihat, ya kali-kali orang tuanya juga nongkrong gitu ya, tapi di satu sisi saya bisa mengamati bahwa ternyata, kehidupan anak-anak muda sekarang, tadi masih ada yang misalnya bangun tidurnya pagi hari, bukan di waktu yang ini nih akan berdampak pada kesehatan, ya karena mungkin saya di kesehatan ya. Kemudian tantangan apa yang paling signifikan, hadapi dalam proses pembangunan kebiasaan baru ya. Jadi, pasti kalau sesuatu yang, baru itu agak sedikit sulit ya. Jadi ini mungkin ini pengalaman cerita saya sendiri gitu ya. Jadi
pada waktu mengelola S1 8 tahun gitu ya, Prodi Kesmas, kemudian ada Prodi baru S2, mulai dari pendirian, kemudian membuat program studi, kemudian cari mahasiswa karena kami dari swasta gitu ya. Jadi itu sangatlah sulit gitu ya. Nah, mungkin bisa nangis, tapi kalau misalnya kita anggap ya itu memang sudah bagian dari tugas kita dan kita masih banyak bersyukur misalnya masih melihat, oh banyak nih yang masih cari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini, jadi mempertinggi, banyak-banyak bersyukur ya. Jadi, oh ternyata kalau nggak ada pekerjaan tuh juga bingung lagi ngapain ya gitu ya. Nah jadi, ini yang mungkinnya, agak sulit ya memang kalau baru itu kita harus menyesuaikan gitu ya. Jadi yang mungkin kita nggak tahu harus ini lewat jalannya kemana dan lain sebagainya, siapa yang harus dihubungi begitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda ketika S1 itu anak SMA, S2 itu berarti orang yang institusi dan lain sebagainya itu agak sulit bagi saya. Nah, ini adalah hal yang mungkin ini ya agak sedikit berbeda. Nah, ini kan kita harus memang banyak belajar di situ. Kemudian kalau lebih memilih bekerja secara mandiri atau dalam tim, apalasnya? Sebetulnya bukan ada koridornya ya. Jadi, apakah itu pekerjaan mandiri ataukah pekerjaan tim? Kalau kita kan sukanya memang kalau di dalam suatu institusi bekerjanya itu tim gitu ya. Tetapi di tim itu kan ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, jadi kalau kerjaan yang kita harus selesaikan, jatah saya nih gitu ya, ya diselesaikan betul gitu ya. Tapi kalau dalam tim ya maksudnya pekerjaan itu kan satu misalnya akreditasi gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin saya selesaikan sendiri ya. Jadi kan memang butuh tim. Nah, kalau memang pekerjaan yang butuh tim, nah ini kita memang harus pekerjakan, butuh tim nih, harus bekerja, harus berkolaborasi bersama. Nah, biasanya kita sepakati bersama tugasnya apa gitu ya. Jadi eh, real ya kalau disuruh memilih kerja mandiri atau tim, ya enak kerja tim gitu ya. Karena pekerjaan yang tadinya banyak bisa dibagi banyak orang kemudian selesai gitu ya. Tapi ketika kita bekerja itu maksudnya ada pekerjaan yang memang kita harus kerjakan sendiri gitu ya, mandiri gitu ya. Jadi eh, ada hal yang berbeda. Jadi kalau suruh memilih itu tergantung dari konteksnya gitu ya. Ada memang pekerjaan yang misalnya harus kita kerjakan sendiri. Nah, ada juga tim. Tapi kalau suruh memilih mana, Bu tetap harus milih nih gitu ya, mandiri apa tim? Ya tentunya saya milih tim gitu ya, karena tim itu akan pertama akan cepat selesainya gitu ya. Kemudian yang pekerjaan berat jadi ringan gitu ya. Nah, tapi ada tantangan lagi bagaimana kita mengelola tim ini gitu ya. Jangan sampai dengan adanya tim yang pekerjaan jadi ringan kemudian malah tidak selesai karena misalnya mereka tidak komit satu sama lain gitu ya. Kemudian strategi apa yang diterapkan untuk tetap termotivasi di tengah berbagai distrak yang ada ya? Ya ini biasanya kalau saya bekerja biasanya eh, karena ruangnya sendiri, saya nggak akan keluar-keluar gitu ya. Kerjakan dulu kerjaan saya sampai selesai gitu ya, nanti baru berinteraksi dengan yang lain. Tapi memang kadang-kadang misalnya ada yang datang gitu ya, mau nggak mau memang kita tetap melayani gitu ya, karena memang pekerjaan pekerjaan di sini sebagai periset, sebagai dosen, sebagai mahasiswa harus ada banyak pelayanan di situ. Tetapi kita harus lihat waktu gitu ya, mungkin oh maaf ada jadwal ngajar gitu ya misalnya, atau harus maaf apa gitu. Nah, pasti ada batasannya dan mesti di tempat kerja nggak selamanya terdistrak terus ya. Mungkin itu saja Mbak Sabila yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Bu Nini, Bu Titi gitu ya atas pertanyaannya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa. Baik, kita telah sampai ke penghujung acara webinar series ke-21 tentang manajemen waktu dan produktivitas, cara efektif mengatur hari yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Visi Persada. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Dr. Wasiman SEMM, Ibu Ninu Wilyani PhD, dan Dr. Maria Goreti Catur Yuantri SKM MKes atas materi yang luar biasa dan penuh wawasan. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias hingga akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari webinar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti webinar series Yayasan Merah Visi Persada di minggu-minggu berikutnya dengan tema menarik lainnya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Wasiman, Bu Ninu, dan Dr. Terima Sama-sama kasih. Mbak. Terima kasih Bu.
Saya izin live ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama.